Kultivasi Bloody Butcher adalah setara dengan normal mid kondensasi reality realm prajurit. Meskipun Ye Chen baru saja mencapai tahap reality realm kondensasi, ia tidak takut. Jujur, misi ini terlalu mudah bagi Ye Chen. Namun, Ye Chen punya alasan untuk memilih misi ini. Ini adalah misi pertama, dia tidak ingin ada screw up, itu harus sempurna. Setelah ia memiliki pengalaman yang cukup, ia akan memilih misi yang lebih sulit, karena selalu ada banyak misi yang tersedia. Itu tidak seperti ini adalah misi terakhir yang akan ia lakukan, sehingga tidak perlu terburu-buru. Meruntuhkan lembar misi, Ye Chen tidak terburu-buru untuk pergi, tapi justru berbalik ke dinding batu giok putih dengan misi sekolah. Baris pertama dari misi sekolah penuh bintang 4 putih peringkat misi yang jelas lebih mudah daripada misi seperti membunuh seluruh Skull Gang, dan reward itu 5.000 emas dan 2 batu peringkat jiwa rendah, yang tidak tampak seperti banyak jika dibandingkan dengan misi karunia. Namun, batu peringkat jiwa rendah itu bernilai 1.000 perak, dan itu benar-benar sulit untuk membeli bahkan ketika salah satu memiliki cukup uang. Terutama bagi mereka petani yang tidak terafiliasi dengan kekuatan apapun, itu benar-benar sulit untuk menemukan bahkan satu. Anda hanya bisa membeli batu jiwa dalam lelang, membuat masing-masing batu jiwa sangat berharga. Itu persis mengapa para murid dalam yang kurang batu jiwa mencintai untuk mengambil misi sekolah, meskipun imbalan yang tidak banyak. Setiap kali ada misi sekolah, biasanya akan diambil oleh seseorang segera. Baris pertama dari dinding batu giok putih memiliki 10 lembar misi hanya beberapa saat yang lalu, dan hanya ada satu tersisa sekarang, yang akan juga mungkin akan diambil segera. Ye Chen tidak perlu lagi batu jiwa, dan misi rank putih tidak menghargai bahwa banyak batu jiwa, jadi dia tidak tertarik sama sekali. Ketika Ye Chen berjalan keluar dari Cloud Palace mengambang, Wu Zongming terjadi untuk keluar pada waktu yang sama. Ye Chen, apa misi yang Anda ambil? Ye Chen melambaikan lembar misi di tangannya, sebuah misi rank putih bintang 3. Wu Zongming tertawa, sama di sini, saya juga mengambil misi rank putih bintang 3. Saya akan membunuh citah 2 ekor di Wind Bell Lower. Sebuah citah 2 ekor mereka cukup cepat. Citah 2 ekor yang peringkat 3 binatang setan. Sementara kekuatan melawan remeh mereka nyaris setara dengan normal prajurit kondensasi reality realm, mereka memiliki kecepatan sangat cepat yang membuat mereka agak sulit untuk menangkap. Itu benar, saya harus kembali dan mulai mempersiapkan, saya akan berbicara dengan Anda nanti. Baiklah, setelah berpisah dengan Wu Zongming, Ye Chen menyadari itu masih pagi, dan dia mulai berjalan menuruni gunung. Gelap Stone Town, sebuah kota kecil yang dekat dengan pegunungan batu gelap, di tengah-tengah dari mana. Seluruh kota itu tidak besar, dan tidak ada gedung-gedung tinggi. Itu hanya dijaga dengan bar kayu, mencegah serangan rendah peringkat binatang, karena ada banyak binatang setan di sini di hutan. Di jalan dekat Batu Hitam Valley, ada seorang remaja diam melambat kudanya. Menurut penelitian saya, Bloody Butcher di sini 3 hari yang lalu. Dalam 100 mil dari sini, Batu Hitam Valley adalah satu-satunya tempat dia bisa tinggal, kecuali ia pergi ke tempat lain dalam 2 hari terakhir. Remaja itu memang Ye Chen. Sudah 1 hari dan 2 malam sejak ia diambil pada misi. Selama masa lalu 1 hari dan 2 malam, dia tidak berhenti sekali, dan datang jauh-jauh ke Batu Hitam lembah 3.000 mil jauhnya. Apapun, mari kita pergi dan check it out pertama. Dia sedikit diperketat kakinya, dan bergegas kuda coklat gelap ke arah pintu gerbang Batu Hitam Lower. Di dalam Batu Hitam Valley, Ye Chen turun kudanya, dan mulai berjalan sambil memegang kuda. Lingkungan di dalam lembah itu tidak besar, tanah itu penuh retak dan lumpur, toko-toko di kedua sisi jalan tampak sangat tua dan menyebalkan, tampaknya jelas bahwa mereka tidak diurus untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan angin tahun, tempat ini tampak seperti sebuah desa, yang jelas tingkat yang sama sekali berbeda. Tentu saja, Ye Chen tidak peduli lingkungan, dia ada di sini untuk membunuh berdarah Butcher, dan akan segera pergi. Di tengah-tengah lembah, ada sebuah restoran yang tinggi bertingkat 2. Ini adalah tempat yang paling ramai di Batu Hitam Lower. Lantai 2, ada seorang pria tampan berotot besar duduk di dekat jendela. Dia mengenakan colo coklat gelap pakaian merah, rambut liar yang panjang diletakkan di pundaknya, buku-buku jari dari tangannya anggur memegang yang besar, dengan kapalan tebal yang membuat mereka terlihat seperti batu besi hitam. Adapun penampilannya, dia tampak mengerikan. Tak terhitung tanda pisau di wajahnya hampir hancur seluruh wajahnya, hanya matanya yang terang seperti cahaya, penuh niat membunuh. Setelah beberapa steak dan segelas anggur, pria berotot menoleh ke arah remaja di ungu yang sedang duduk di meja seberang dia, dan bertanya siapa kau Anda sudah menatap saya untuk sementara waktu.
Remaja ungu meletakkan sumpit di tangannya, dan bertanya. Anda adalah berdarah Bacer. Memang. Pria berotot menjilat bibirnya. Sepertinya aku cukup beruntung. Apakah Anda ingin bunuh diri, atau yang harus saya lakukan secara pribadi memilih salah satu? Mendengar dia, berdarah Bacer tertawa sebuah puncak hanya awal kondensasi reality realm prajurit berani untuk menjadi ini sombong Anda telah meremehkan saya, Bloody Bacer terkenal. Dilihat dari pakaian Anda harus menjadi murid dari Purple Sun Martial Palace, kan terlalu buruk, hari perjalanan Anda berakhir di sini. Ia telah membunuh banyak orang, dan terus-menerus dikejar oleh murid dari lembaga bela diri yang berbeda, tapi entah bagaimana, ia masih selamat. Tapi terakhir kali, ia berlari keluar dari keberuntungan, dan berlari ke dalam murid dalam dari utara Salju Martial Academy, yang memiliki kultivasi yang sama seperti dia dan ditabrak oleh sebuah seni pedang badai salju sangat tajam yang hampir membunuhnya. Untungnya, masa brutal tidak untuk apa-apa, di saat yang paling kritis, ia berjuang kembali sembarangan dengan tidak akan rugi. Utara Salju Martial Academy murid dia berjuang tidak memiliki pengalaman dan telah merencanakan untuk perlahan-lahan mengambil terpisah Bloody Bacer dengan pertarungan yang berkepanjangan bukan melawan dia di kepala. Dalam serangan terakhir, murid dibunuh oleh serangan telapak tangannya, sedangkan berdarah Bacer sendiri telah mengambil puluhan serangan pedang ke wajahnya, sehingga dalam penampilan saat ini. Remaja di ungu perlahan berdiri, aku sudah makan dan cukup mabuk. Karena Anda memilih untuk menjadi keras kepala, maka jangan salahkan saya karena terlalu brutal. Oh, aku lupa memberitahu Anda, nama saya Teng Yunlong dan saya akan mengakhiri hidup Anda. Haha, Bloody Bacer berdiri juga, tapi tidak menjawab, menatap tempat di belakang Teng Yunlong, di mana tampaknya ada sesuatu yang lebih penting daripada apa yang terjadi di depannya. Teng Yunlong tampak bingung, dan berbalik untuk melihat. Sedikit nakal, Anda masih terlalu muda. Bloody Bacer tertawa dalam kepuasan, tangan kanannya dengan buku-buku besar diadakan, itu penuh dengan lampu merah berdarah. Dia melemparkannya ke arah Teng Yunlong yang kepalanya masih menghadap ke arah lain. Teng Yunlong marah, despicable. Teng Yunlong backhanded dan membuang serangan palem terhadap Bacer berdarah. Boom! Gelombang kuat tersebar di seluruh ruangan, merobek-robek semua meja dan kursi di lantai 2. Beberapa pelanggan tidak berhasil untuk menghindari gelombang dan berdarah internal sampai mati. Setelah suara besar, Teng Yunlong terlempar keluar dari jendela lantai 2 dan berat mendarat di jalan itu kotor. Semua pakaiannya tercabik-cabik dan wajahnya tampak sangat pucat. Detik berikutnya, Bloody Bacer terjebak padanya, dan melemparkan serangan palem lain. Dia berteriak palem darah jagal. Berdarah Zenki membentuk palem besar di udara, menekan ke bawah menuju Teng Yunlong, memblokir semua Zenki dan darah dalam tubuh Teng Yunlong, yang tampak sedikit keluar dari itu pada saat ini. Pada saat kritis ini, Teng Yunlong menggigit lidahnya, mengulurkan tangan dengan kedua telapak tangannya penuh ungu Zenki terhadap Bacer berdarah. Besar yang palem, kedua telapak tangan Teng Yunlong telah terakumulasi lapisan ungu Qi pada suhu tinggi yang dipanaskan udara di mana-mana ia pergi, seperti air mendidih. Ketika berdarah palem dan Qi ungu bentrok, udara tiba-tiba keras memutar. Sebuah cahaya ungu terang meledak karena mencoba untuk memecah berdarah palem. Tapi palem berdarah terlalu kuat dan tegas, di samping itu, memiliki kemampuan untuk menimbulkan korosi Zenki. Setelah lampu ungu datang dalam kontak dengan palem berdarah, itu mulai meleleh seperti salju di bawah sinar matahari. Hanya dalam beberapa detik, lebih dari 30% dari Qi ungu sudah hilang dan 70% sisanya juga sedang terkorosi dengan pesat. Gak, Teng Yunlong terbang mundur dengan ekspresi terkejut, karena ia membuka mulutnya dan membiarkan keluar mulut penuh darah. Bloody Bacer tidak akan pernah membiarkan semacam ini kesempatan besar lewat. Kakinya menyentuh tanah, kemudian mengundurkan diri karena ia mengejar Teng Yunlong. Dia tertawa angkuh, meskipun palem berdarah saya hanya keterampilan Mortal Realm peringkat atas, khusus adalah untuk menimbulkan korosi Zenki. Selain itu, Anda bahkan tidak memiliki cukup waktu untuk pulih dari kejamaha dewa Anda. Anda mungkin dapat menggunakan hanya sekitar 70% kekuatan penuh Anda, bagaimana kau bisa lawan saya dalam keadaan seperti itu hanya mati sudah. Berdarah Bacer, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah ikan pada talenan, menunggu untuk disembelih sebuah melihat setan melintas wajah Teng Yunlong ini. Sementara ia masih di udara, ia merogoh sakunya dan menarik pelet. Itu tentang ukuran buah anggur, tubuhnya sangat jelas sementara ada lampu merah menyala yang terus memutar di dalamnya. Dia menelannya tanpa ragu-ragu dan meraung, pakaian ungu mulai berkibar, sementara ia mulai mengumpulkan semuanya Zenki. Saat berikutnya, wajah Teng Yunlong berubah ke warna membakar merah,
Sedangkan pembuluh darahnya tampak seperti cacing tanah karena mereka menggembung di bawah kulitnya, semua jalan sampai ke batas rambutnya. Bloody Butcher terkejut, Heart meningkatkan pelet. Crack, lantai bawah kakinya pecah potong. Teng Yunlong berhasil menghentikan tubuhnya. Sebuah lampu merah cahaya muncul di sekitar tubuhnya, yang membawa bersama dengan itu aura menindas yang sebanding dengan mid-kondensasi reality realm prajurit. Itu benar, itu adalah memang jantung meningkatkan pelet. Selama 15 menit setelah mengambilnya, semua saya Zenki akan sangat terangsang, yang setara dengan meningkatkan daya saya oleh tingkat. Juga, selama efek pil tetap, saya akan memiliki jumlah tak terbatas Zenki. Dan semua luka saya dari sebelumnya juga telah alive. Sementara berbicara, tangan kanan Teng Yunlong ini berdiri sekitar dantian sambil perlahan menariknya ke atas seperti sedang mempersiapkan satu serangan terakhir untuk membuat penggunaan terbaik dari pelet. Sementara ini terjadi, banyak orang sudah berkumpul untuk menonton pertempuran, yang termasuk banyak wisatawan. Ye Chen juga salah satu dari mereka. Saya tidak berharap bahwa murid dari Purple Sun Martial Palace akan mendapatkan di sini sebelum saya. Hal ini membuat agak sulit sekarang. Tapi hal yang baik adalah bahwa berdarah Butcher tidak mudah untuk menangani. Meskipun tingkat kultivasi hanya sebanding dengan normal mid-kondensasi reality realm prajurit, pengalamannya membuat dia lebih kuat dari itu, sehingga dia secara efektif menggunakan 110%, atau bahkan mungkin 120% kekuasaannya. Bahkan jika itu adalah mid-kondensasi reality realm prajurit berjuang dengan dia, itu tidak akan mudah untuk membawanya ke bawah. Memegang tampuk kuda di tangannya, puluhan pikiran terlintas dalam pikiranku Ye Chen. Ye Chen datang ke pemahaman yang jelas tentang situasi saat ia melihat perubahan yang terjadi melalui tubuh Teng Yunlong dan mendengar berdarah Butcher menyebutkan jantung meningkatkan pelet. Teng Yunlong memiliki kartu truf akhir. Jantung meningkatkan pelet adalah pelet eksklusif dari Purple Sun Martial Palace, dan hanya beberapa puluhan yang dibuat setiap tahun. Setiap pelet itu bernilai lebih dari 10.000 perak dan itu adalah impian banyak prajurit untuk mendapatkan satu. Sepertinya Teng Yunlong benar-benar ingin membunuh berdarah Butcher tidak peduli biaya, karena ia bersedia untuk menggunakan pil yang bernilai lebih dari 10.000 perak, sedangkan hadiah untuk membunuh berdarah Butcher hanya 4.000 emas. Dia tidak akan mampu untuk membuat keuntungan dengan cara ini, dan itu hanya akan membunuh berharga. Sedikit berat, itu tidak membuat perbedaan bahkan jika Anda mengambil hati meningkatkan pelet, sekarang mati. Dia bahkan memiliki pelet jantung meningkatkan, yang berarti bahwa para pemimpin Purple Sun Martial Palace membayar banyak attention dia mungkin memiliki sesuatu yang lebih berharga dari dia. Pikiran seperti pergi melalui kepala jagal berdarah, auranya berubah bahkan lebih kuat, karena ia membuang serangan palem brutal terhadap Teng Yunlong. Udara terkoyak oleh serangan palem berdarah, sementara itu dibesarkan gelombang terlihat di udara. Pada saat kritis ini, Teng Yunlong meraung, dan lampu merah di sekitar tubuhnya tiba-tiba berubah 3 kali lebih terang. Yang dihasilkan kuat getaran Zenki mengguncang semua pintu dan jendela di sekitar, yang membuat suara berderit menakutkan. Kamu ingin membunuhku apa bunuh diri bergerak? Tanpa mundur, tangan kanan Teng Yunlong ini menarik setengah lingkaran di udara sebagai aliran-aliran ki ungu dan merah dibentuk menjadi bola cahaya, yang kemudian dibuang ke arah bawah serangan palem berdarah. Boom! Bangunan di kedua sisi jalan dipenuhi dengan celah-celah besar. Gelombang kejut yang dihasilkan cukup kuat untuk membunuh harimau besar, dan menyebar ke segala arah. Itu meniup atas semua penonton yang berdiri jauh, membuat beberapa dari mereka menangis kesakitan. 2 orang yang berperang harus mundur 3 langkah masing-masing, sebelum mulai bergerak maju lagi dan untuk melanjutkan pertempuran mematikan mereka. Ledakan, ledakan, boom, angin dari pukulan telapak terus bergerak bolak-balik, bentrok dan membuat suara tak tertahankan keras. 2 melanjutkan pertempuran mereka dari sisi timur ke sisi barat, dari jalan-jalan ke atap, tidak ada tempat yang tidak terpengaruh. Setelah waktu yang lama, salah satu dari mereka tiba-tiba mundur, dan mendarat di atap rumah. Itu Bloody Butcher, mencoba untuk memperpanjang pertarungan tidak. Teng Yunlong mencibir, sambil melompat ke arah lawannya, dan membuang telapak tangan. Bloody Butcher tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindari serangan itu, tapi ia malah sedikit menyebar kakinya, lalu mengangkat telapak tangan kanannya, dan mengambil kepala serangan Teng Yunlong pada. Boom! Ada tangisan setelah suara besar, Teng Yunlong yang sekarang terluka parah ditekan ke dinding restoran. Matanya melebar seakan dia baru saja melihat hantu. Dia menggunakan semua energi yang tersisa, dan berkata, Anda begitu hina, menyembunyikan tingkat kultivasi Anda benar. Haha, aku sudah mencapai realitas realm mid kondensasi setengah bulan yang lalu,
Aku hanya takut bahwa aku mungkin akan dikejar oleh bahkan orang-orang yang lebih kuat jika ini dikenal, jadi saya menyembunyikan tingkat kultivasi saya. Dengan cara ini, saya tidak bisa hanya hidup kehidupan yang lebih mudah, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bermain dengan Anda disebut murid kelembagaan bela diri. Plus, saya bisa memiliki semua harta yang besar milik Anda, jadi mengapa tidak Bloody Butcher mengambil istirahat, kemudian ia kembali, setelah mendapatkan semua harta dari Anda, saya akan meninggalkan Windy bangsa dan kepala bangsa lain. Begitu aku sampai di sana, saya akan mengubah nama saya, dan kemudian tidak ada yang akan pernah menemukan berdarah Butcher, hahaha. Menjelang akhir pidatonya, tukang daging berdarah tidak bisa menahan tawa dalam kepuasan. Meskipun ia memiliki kultivasi yang kuat, itu tidak cukup untuk menyelamatkan dia selamanya, karena ia telah mengacaukan dengan sejumlah besar perempuan, termasuk bahkan beberapa anak perempuan dari beberapa keluarga besar. Orang-orang yang ingin membunuhnya hampir tak terhitung jumlahnya, mereka bisa dengan mudah mengisi seluruh restoran. Tapi untungnya, ia selamat bahkan sampai sekarang. Karena ia sudah mendapatkan lebih dari beberapa juta perak, tidak peduli di mana ia pergi, ia akan dapat memiliki kehidupan yang hebat. Mata Teng Yunlong ini terbuka lebar, ia menghela napas terakhirnya penuh dengan penyesalan. Dia menyesal bahwa ia tidak pergi setelah tanda-tanda pertama dari bahaya, dia menyesal mengambil misi ini, ia menyesal bertemu orang jahat ini. Jika ada kesempatan kedua dalam hidup, ia lebih suka memilih untuk hidup, bukannya mempertaruhkan untuk disebut ketenaran. Meskipun ia melihat bahwa Teng Yunlong telah meninggal, Bloody Butcher melemparkan serangan palem lain di dadanya hanya untuk memastikan. Kemudian, ia berjalan mendekat dan baru saja hendak mencari melalui barang-barangnya ketika ia terganggu. Bloody Butcher memang brutal seperti reputasinya menyarankan. Sebuah suara terang muncul dari kerumunan. Bloody Butcher berhenti di langkahnya, dan menoleh ke arah dari mana suara itu berasal dari, sementara wajahnya tampak sedikit marah. Siapa yang mengatakan bahwa seseorang yang akan mengambil kepala Anda? Ye Chen perlahan berjalan keluar dari keramaian. Bloody Butcher melirik Ye Chen, yang tampaknya berusia sekitar 15 tahun. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Bloody Butcher mengatakan dengan nada dingin sepertinya banyak orang yang tertarik dalam misi untuk membunuh saya. Saya baru saja membunuh seorang murid dalam dari Purple Sun Martial Palace, dan ada seorang siswa dalam dari Sky Cloud Sekolah Martial sini sudah. Apakah para murid dalam dari Utara Salju Martial Academy dan Emerald Martial Palace datang juga? Sayang sekali bahwa Anda bahkan lebih bodoh dari dia. Meskipun Anda tahu bahwa saya seorang mid-kondensasi reality realm prajurit, Anda masih mengatakan bahwa Anda ingin mengambil kepala saya. Apakah Anda hanya mencari kematian? Jika Ye Chen adalah latte kondensasi reality realm prajurit, maka berdarah Butcher bahkan tidak mempertimbangkan melawan dia, dan dia hanya akan melarikan diri. Tapi, berdasarkan pada ketebalan Ye Chen Zenki, ia menilai bahwa Ye Chen hanya di reality realm awal kondensasi, dan bahkan tidak mencapai puncak tingkat itu. Meskipun ia merasa bahwa Ye Chen Zenki sangat murni dan tajam seperti pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak peduli. Ye Chen tampak terpengaruh, ia berkata sebagai mid-kondensasi prajurit tingkat realm reality, dapat menyamarkan tingkat kultivasi Anda untuk muncul sebagai yang dari puncak awal kondensasi reality tingkat realm prajurit, Anda harus telah melatih beberapa jenis tambahan seni, kan saya sangat tertarik di dalamnya. Meskipun jenis seni tambahan tidak memiliki gunakan dalam meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, itu cukup berguna dibandingkan dengan seni lainnya di beberapa daerah. Bloody Butcher menggunakannya untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya benar, dan menunggu lawannya untuk mendapatkan ceroboh sebelum bangkit kembali. Hal ini juga dapat digunakan untuk menyamarkan kultivasi dan masukkan beberapa tempat yang memiliki pembatasan berdasarkan tingkat kultivasi. Bloody Butcher mengerutkan kening. Rasa samar bahaya muncul dalam dirinya dari mendengarkan suara tenang Ye Chen. Meskipun instingnya memperingatkan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi jika ia terus berbicara dengannya, dia memilih untuk mengabaikannya. Bagaimana itu mungkin sebuah kondensasi awal reality realm prajurit, bahkan jika ia adalah seorang jenius, tidak akan memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan saya. Dia hanya seperti itu murid batin dari Utara Salju Martial Academy, tidak peduli seberapa kuat dia atau betapa berharganya pelet ia digunakan adalah, saya masih berhasil membunuhnya. Dengan pikiran seperti berjalan melalui pikiran, Bloody Butcher ejek seorang pria sekarat tidak perlu tahu lebih banyak. Eret ledakan. Saat ia berbicara, Bloody Butcher menginjak tanah berat, tanah tiba-tiba retak terbuka dan lapangan hitam Zenki bisa dilihat meletus sebagainya, memutar dan menyebar sepanjang jalan menuju Ye Chen.
Detik berikutnya, boom, batu kecil di tanah yang seperti senjata, mereka ditembak di setiap arah, dan memukul segala sesuatu dalam radius 20 meter. Semua bangunan di kedua sisi jalan dipenuhi lubang dan retak, tubuh penonton lebih dekat dengan mereka juga syarat dengan lubang. Mereka lemas jatuh ke tanah, dengan wajah mereka penuh dengan kejutan dan mata terbuka. Di tempat di mana ledakan terjadi, ada muncul lubang besar di tanah. Hahaha, jika saya, Bloody Butcher, ingin kau mati, Anda tidak akan hidup untuk kedua lebih. Dalam kehidupan Anda selanjutnya, Anda harus berhati-hati tentang siapa Anda mengacaukan. Bloody Butcher belum ini puas dalam waktu yang lama. Itu semua karena dia mampu membunuh dua murid dalam terus-menerus tanpa menghabiskan terlalu banyak usaha. Satu-satunya downside dari itu adalah bahwa, lawannya robek berkeping-keping saat ledakan, dan semua catatan emas dan barang-barang akan dihancurkan karena itu. Tapi berdarah Butcher hanya sedikit marah tentang hal itu, dan ia segera kembali menjadi bahagia. Ketika ia memikirkan bernilai jutaan emas dan harta lainnya dia sudah diperoleh, ia merasa bahwa sejumlah kecil emas yang hancur tidak akan membuat banyak perbedaan. Semua orang wisatawan yang dipaksa untuk bergerak lebih jauh karena untuk melawan semua melihat satu sama bingung lain karena mereka tidak tahu bagaimana menanggapi apa yang baru saja mereka lihat. Bloody Butcher begitu orang pembawa sial kuat. Bahkan kondensasi reality realm prajurit awal tidak bisa mengambil serangan tunggal dari dia, dan menghilang sama sekali. Untungnya, kami hati-hati sebelumnya dan telah pindah lebih jauh dari mereka, sebaliknya kita juga akan mati. Sama seperti berdarah Butcher hendak mencari tubuh Teng Yunlong ini, sebuah titik kecil cahaya pedang tiba-tiba muncul di depannya, dan semua yang dia bisa melihat Ye Chen, jubah putih berkedip melewatinya. Sebuah panah berdarah melewati leher berdarah jagal, dan kemudian dilanjutkan selama 3 meter sebelum berhenti. Anda tidak mati. Setiap kata Bloody Butcher dipaksa keluar, menembak keluar lebih banyak darah dari lubang di lehernya. Berdiri 5 langkah di belakang Butcher berdarah, Ye Chen menaruh pedangnya kembali ke sarungnya, katanya ringan. Saya akan berbicara dengan Anda untuk sedikit lebih lama, terlalu buruk. Sebuah melihat realisasi pada ironi situasinya melintas melewati mata Bloody jagal. Kepalanya perlahan miring dan jatuh dari lehernya, lalu tubuhnya ambruk juga, dan darahnya dicuci lantai. Berbalik, Ye Chen sedikit menggelengkan kepala. Jika ia berjuang cukup, itu akan membawanya setidaknya 3 serangan untuk membunuh berdarah Butcher, kultivasi lawannya bahkan di atas Cui Siming, dan dia memiliki banyak pengalaman yang bahkan 2 dari Cui Siming tidak bisa dibandingkan dengan. Namun, Bloody Butcher telah meremehkan dia di awal, jika tidak bahkan jika Ye Chen berhasil menikamnya, itu akan telah diblokir oleh defensif Zenki. Ye Chen sudah lupa bahwa setelah pelatihan keren bayangan langkah, kecepatannya sudah mencapai tingkat yang tidak manusiawi. Tapi sekarang, ia merasa bahwa berdarah Butcher akan gagal bahkan menumpuk Zenki dalam waktu untuk memblokir dia bahkan jika itu pertarungan yang adil. Bloody Butcher telah berhati-hati sepanjang hidupnya, tapi pada akhirnya ia kehilangan nyawanya karena kecerobohan. Tentu saja, tidak peduli bagaimana hati dia, jika Ye Chen memutuskan untuk membunuhnya, hidupnya tidak akan untuk menjaga. Ini adalah keuntungan absolut menjadi kuat. Semua orang wisatawan yang tidak tetap berdiri di sana terkejut dengan mulut terbuka lebar. Semua yang mereka lihat adalah Ye Chen menarik keluar pedangnya, dan kemudian di detik berikutnya kepala berdarah jagal jatuh. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di antara keduanya. Pedang keluar, kepala hilang. Bagaimana sederhana adalah bahwa apa jenis keterampilan itu. Itu hanya seperti orang-orang pembunuh, setelah mereka menyerang, target mereka akan mati tanpa gagal. Orang ini sangat menakutkan. Salah satu dari mereka berkata dengan tenang. Orang lain mengatakan dia mengingatkan saya pada Tuan Muda Utara Salju, mereka berdua sangat muda dan mematikan. Namun, jika ia ingin mencapai tingkat yang Guru Utara Snow, ia harus melampaui orang lain pertama. Siapa itu? Siapa lagi murid peringkat ketiga dari Utara Salju Martial Academy, Lin Qi? Meskipun tingkat kultivasinya tidak ada yang istimewa, ia selalu berhasil melakukan hal-hal orang normal tidak bisa. Seperti mengalahkan Wu Wanshan hanya dalam 10 serangan pedang, atau membelah air terjun dengan satu gerakan, atau membunuh pembakaran Bird hanya dengan aura menindasnya. Pemimpin Korut Salju Martial Academy bahkan mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan pemahaman terbaik untuk saber maksud antara semua murid, bahkan tidak Tuan Muda Utara Salju telah diberi semacam pujian sebelumnya. Saber niat, apakah kamu bercanda bahkan artis saber yang telah mencapai realm menggenggam Yuan mungkin tidak dapat merasakan saber niat. Hal ini sangat jarang bagi siapa saja untuk dapat merasakan hal itu. Di seluruh Windy Nation,
hanya pemimpin dari Utara Salju Martial Academy dikenal mampu merasakan itu. Apa kultivasi yang Anda, dan apa kultivasi adalah pemimpin dari Utara Salju Martial Academy? Mungkinkah dia salah juga? Ia hanya mengatakan kemungkinan besar, bukan pasti. Itu benar, tapi tingkat kultivasi orang ini terlalu rendah bila dibandingkan dengan Lin Qi. Jika dia ingin bersaing dengan Lin Qi, maka dia masih memiliki jalan panjang untuk pergi. The wisatawan terus membahas dan mengekspresikan pendapat mereka. Ye Chen tidak mendengar semua orang bergosip karena semua perhatiannya masih di Bacer Berdarah. Sebagai buronan untuk misi karunia, ia harus memiliki banyak uang. Setidaknya ribuan perak, bahkan mungkin 10.000 perak, yang juga merupakan hadiah tambahan yang murid-murid setelah. Jika dia beruntung, ia akan menjadi semalam jutawan. Mencari seluruh tubuh berdarah jagal, Ye Chen tidak bisa menemukan sesuatu yang berharga, hanya beberapa senilai ratusan catatan emas dan beberapa perak. Apakah saya benar-benar ini beruntung? Tidak? Tunggu, Bacer Berdarah ini telah disebutkan sebelumnya bahwa ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar dari semua murid yang lembaga bela diri. Dia tewas, dan dia juga mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Windy bangsa untuk pergi ke bangsa lain, sehingga tidak mungkin baginya untuk hanya ini sedikit jumlah uang pada dirinya. Harus ada sesuatu yang lain. Tidak percaya bahwa keberuntungannya yang buruk, Ye Chen merilis kekuatan jiwanya, dan mencari korpe ins berdarah jagal oleh ins. Segera setelah, mata Ye Chen cerah sebagai tangannya mencapai ke arah pinggang jagal berdarah. Ada sesuatu yang disembunyikan di pinggang, sesuatu yang terasa seperti sebuah cincin. Ketika kekuatan jiwa Ye Chen datang dalam kontak dengan cincin seperti objek, ia bisa merasakan beberapa kekuatan semangat. Ini adalah cincin penyimpanan, tidak heran. Ye Chen harus mengakui bahwa ia sangat terkesan dengan berdarah Bacer, yang menyimpan semua harta di cincin penyimpanan dan menyembunyikannya di pinggangnya. Jika bukan karena kekuatan jiwa yang kuat, ia akan memiliki kemungkinan besar tidak terjawab itu dan akan mungkin kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya. Ada banyak orang yang berdiri di sekitar menonton. Ye Chen akumulasinya Zen Qi di ujung jarinya, dan diam-diam merobek pinggang berdarah jagal dan mengambil cincin penyimpanan. Dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan sendiri tanpa memeriksa isinya. Adapun barang-barang Teng Yunlong ini, Ye Chen memutuskan untuk tidak mengambil salah satu dari mereka. Dia merasa bahwa itu akan merepotkan, jika Purple Sun Martial Palace mencoba untuk menemukan siapa yang mati bertanggung jawab Teng Yunlong dan menyalahkan itu pada dia untuk memiliki salah satu dari barang-barangnya. Selesai dengan mencari tubuh berdarah jagal, Ye Chen mulai memindai kepala berdarah jagal. Wajahnya tampak sangat menakutkan. Ada banyak luka pisau yang menutupi seluruh wajahnya. Hanya matanya terbuka lebar, dan mereka menatap lurus di Ye Chen. Saat ia menggeleng, Ye Chen mengambil kain hitam keluar dari cincin penyimpanannya. Dia mengulurkan tangan untuk kepala menggunakannya Zen Qi dan membawanya ke kain hitam. Dia kemudian membungkusnya efisien dan diikat simpul di atasnya, sehingga hampir tidak bisa dibuat sebagai kepala manusia. Itu diperlukan untuk diproduksi, untuk Ye Chen membuktikan bahwa dia secara pribadi membunuh berdarah Bacer, sehingga ia bisa mendapatkan reward dari terapung Cloud Palace. Prajurit muda, Anda tidak bisa meninggalkan kami seperti ini, restoran saya telah hancur, dan semua pelanggan juga kehilangan nyawa mereka. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pemilik restoran yang berusia akhir 40-an berlari keluar dan berteriak kepadanya. Dia merasa bahwa karena Ye Chen adalah murid dari lembaga perkawinan, dia mungkin tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Ye Chen mengerutkan kening. Restoran hancur oleh Bacer Berdarah dan Teng Yunlong, dan para pelanggan tewas oleh setelah gelombang dari pertempuran mereka, yang tidak bisa dikatakan tanggung jawabnya. Tapi sekarang bahwa berdarah Bacer sudah mati, dan karena ia telah mendapat semua uangnya, Ye Chen merasa bahwa itu tidak benar jika dia tidak berhasil sampai ke pemilik restoran. Sementara pikiran seperti melintas kepalanya, Ye Chen mengeluarkan 2 catatan emas yang masing-masing bernilai 10.000 perak, dan berkata berikut adalah 20.000 perak, itu akan cukup bagi Anda untuk memperbaiki restoran Anda dan membuatnya sampai mereka yang telah kehilangan nyawa mereka. Tapi ingat ini, hanya 1.000 perak dalam hal ini milik Anda, jika Anda berani untuk mengambil lebih dari itu, Anda akan menjadi orang berikutnya untuk mati. Batu hitam lembah terletak di tengah-tengah dari mana, semua bangunan di sini sudah tua dan berkarat, jadi salah satu restoran bernilai tidak lebih dari 1.000 perak. Namun, itu sulit untuk nama harga untuk hidup seseorang, jika seseorang kaya, mereka bisa bernilai lebih dari ribuan perak, dan jika orang tersebut milik keluarga yang terkenal, maka mereka akan menjadi jauh lebih berharga, karena mereka sudah memiliki keberuntungan. Menurut hukum Windy Nation, untuk setiap orang normal yang kehilangan hidup mereka dalam kecelakaan,
keluarga mereka akan dikompensasikan dengan 500 perak, yang mungkin akan cukup untuk keluarga mereka untuk hidup nyaman untuk rentang waktu 10 tahun. Sekarang Ye Chen telah diambil 20.000 perak, setelah meninggalkan keluar 1.000 perak untuk pemilik restoran, sisa 19.000 perak akan cukup untuk mengimbangi 38 keluarga, sementara jumlah orang yang kehilangan nyawa mereka bahkan kurang dari itu. Mungkin itu penderitaan menjadi miskin, tetapi sebagian besar orang yang telah kehilangan anggota keluarga mereka lebih suka mengambil 5 haprak undret dari telah keluarga mereka yang mati kembali hidup. Karena setidaknya mantan bisa memastikan kehidupan mereka selama 10 tahun ke depan, mereka bahkan akan punya uang untuk anak-anak mereka untuk menikah, dan bahkan mungkin memperbaiki rumah mereka. Pemilik restoran terus mengangguknya seperti anak ayam makan nasi dari tanah. Prajurit muda, Anda tidak perlu khawatir. Dengan banyak saksi yang hadir, bagaimana aku akan berani mengambil lebih dari aku pantas? Saya harap begitu. Ye Chen setuju. Setelah ia menyerahkan catatan emas, Ye Chen baru saja akan meninggalkan ketika semua tentara bayaran sekitarnya datang kepadanya. Prajurit muda, kau begitu terampil. Bloody Butcher telah membunuh banyak orang. Ada banyak orang yang ingin membunuh dia, tapi akhirnya dibunuh oleh dia. Sekarang dia akhirnya mati, mungkin akan ada banyak orang yang akan mengucapkan terima kasih. Ye Chen tidak bisa hanya mengusir mereka, ia berkata kalian menyanjung saya. Selalu ada keadilan, jika saya tidak membunuhnya hari ini, maka orang lain akan melakukannya nanti. Saya mengagumi Anda prajurit sangat muda. Aku ingin tahu apa nama Anda. Ye Chen tahu bahwa reputasi seseorang itu pasti akan terpengaruh saat bepergian dunia, kadang-kadang bahkan jika Anda tidak tertarik pada ketenaran, orang lain akan menghormati Anda untuk perbuatan Anda, akhirnya tidak akan ada cara untuk melarikan diri pola itu. Jadi, Ye Chen berpikir bahwa ia mungkin juga hanya menerimanya, dan menjawab. Saya Ye Chen, seorang murid dalam dari Sky Cloud bela diri sekolah. Muda prajurit Ye, saya 12 Susan. Mematikan Ark Sun Ruhai, Iron Kaki Liu Wan. Tiba-tiba, semua tentara bayaran berteriak nama mereka. Karena mereka sudah memiliki sedikit reputasi untuk nama mereka di daerah ini, mereka merasa bahwa jika mereka bisa berada dalam kondisi yang baik dengan murid batin dari Sky Cloud Martial School, kemudian reputasi mereka dapat meningkatkan banyak, dan mereka bahkan mungkin mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari orang-orang. Ye Chen dipaksa tersenyum. Dia tahu bahwa ketenaran tidak selalu hal yang baik, karena kadang-kadang menarik kesulitan. Pada saat ia telah menyingkirkan semua orang-orang, itu sudah sore. Ye Chen naik kuda coklat gelap, dan kemudian menuju kembali. Di jalan itu cukup banyak kosong, Ye Chen mengambil cincin berdarah jagal dari cincin penyimpanan sendiri dan disuntikkan kekuatan jiwanya. Ding! Gelombang ki menyebar, dan Ye Chen bisa melihat ruang di dalam cincin penyimpanan. Ruang di dalam adalah sekitar 3 meter persegi, setara dengan ukuran kamar kecil, yang penuh dengan emas dan perak. Cahaya emas memancar di seluruh membuatnya tampak cerah tambahan. Ada sekitar 10.000 keping emas dan 30 sesuatu perak di lantai, dan juga tumpukan catatan emas senilai sekitar 60.000 tepat di sebelah mereka. Ada lebih dari 10.000 emas di seluruh, yang setara dengan beberapa jutaan perak. Ini pasti keberuntungan besar. Bahkan ayah Ye Chen, pemimpin Sky Cloud Martial School, hanya memiliki 10.000 perak atau lebih. Meskipun ia tidak perlu mengeluarkan uang sendiri sebagai pemimpin klan, tapi itu cukup untuk memahami bahwa jumlah uang itu banyak bahkan untuk pemimpin klan. Selain uang dan normal barang-barang, ada beberapa petunjuk yang ditempatkan pada rak buku kecil di sudut. Hati Kamu Chen berhenti berdetak saat ia mengambil manual ditempatkan di atas rak, dari cincin penyimpanan. Pada sampul manual, ada 4 karakter berdarah besar pemotongan Yuan berdarah palem. Saat ia membuka manual, pemotongan Yuan berdarah palem, peringkat atas keterampilan Mortal Realm, ke-7 peringkat lembaga bela diri Rudra Bangsa, seni bela diri eksklusif Evil Darah Martial School. Untuk melatih dalam seni ini, kita harus menyerap langkah ki hadir berdarah di alam. Semakin diserap, semakin kuat kekuatannya akan. Setelah menguasai, prajurit dapat dengan mudah menjebol pertahanan Zen Qi dan membunuh lawan pada tingkat yang sama. Ketika ternyata menjadi seni bela diri yang berasal ke-7 peringkat jahat darah marsial sekolah dari Rudra Nation, Ye Chen memiliki beberapa kekhawatiran tentang hal itu. The Evil Darah Martial School adalah salah satu lembaga bela diri terbaik di Rudra Nation dengan rating umum bahkan lebih tinggi dari Emerald Martial Palace. Itu adalah sebuah sekolah bela diri yang sangat brutal, murid-murid yang juga dikenal brutal dan berbahaya. Aku bertanya-tanya bagaimana panduan ini berakhir di tangan Butcher berdarah. Di belakang kudanya, Ye Chen menggeleng.
Dia ditempatkan manual pemotongan yuan darah palem kembali cincin penyimpanan. Pelatihan keterampilan bela diri ini terlalu berbahaya. Situasi lembaga bela diri adalah yang paling takut adalah untuk keterampilan bela diri mereka untuk dicuri dan tersebar. Bahkan jika tidak secara langsung berhubungan dengan Anda, belajar keterampilan bela diri mereka dengan cara ini akan menempatkan Anda dalam kesulitan besar. Jika saya belajar ini dan mereka tahu tentang hal itu, kultivasi saya mungkin benar-benar lumpuh oleh mereka. Kekuatan individu saya terlalu lemah bila dibandingkan dengan lembaga bela diri besar seperti Evil Darah Bela Diri Sekolah dan EBSP. Sebagai pemotongan yuan berdarah palem hanya skill Mortal Realm peringkat atas, Ye Chen merasa bahwa itu tidak layak mempertaruhkan nyawanya. Ye Chen disuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam cincin penyimpanan lagi, dan mengeluarkan hadir petunjuk berikutnya di rak buku. Ketika ia memegangnya di tangannya, ia menemukan bahwa itu adalah petunjuk rahasia. Earth ledakan, peringkat atas Mortal Realm bela diri keterampilan seorang prajurit mengakumulasi semua Zen Ki-nya di kaki mereka. Ketika Zen Ki dikirim keluar dalam bentuk gelombang khusus, memicu ledakan. Skill rahasia ini memiliki 3 tahap. Tahap pertama dari keterampilan yang memungkinkan pengguna untuk memicu ledakan menggunakan Zen Ki. Tahap kedua memungkinkan mereka untuk menyuntikkannya Zen Ki ke tanah, dan kemudian dapat secara halus diledakkan bila diperlukan. Tahap ketiga memungkinkannya Zen Ki untuk diproyeksikan di bawah tanah untuk jarak jauh, dan kemudian dapat dibuat meledak dari jarak jauh. Tapi, konsumsi Zen Ki sangat tinggi untuk melakukan hal ini. Besar, Ye Chen terkejut. Setelah ia pergi melalui manual, Ye Chen mengerti bahwa berdarah jagal hanya dilatih keterampilan bela diri untuk tahap pertama. Meskipun ini ditingkatkan kekuatan serangannya, jika lawan cepat dan cukup sensitif, ia bisa dengan mudah menghindari serangan itu. Namun, tahap kedua akan jauh lebih sulit untuk mempertahankan terhadap, sejak Zen Ki akan tersembunyi di dalam tanah. Jika itu digunakan untuk menyerang musuhnya ketika ia berada di negara yang paling rentannya, bahkan mungkin untuk membunuh lawan jika tingkat kultivasi adalah sama. Tahap ketiga bisa dikatakan sangat kuat sebagai salah satu bisa menyembunyikan mereka di bawah tanah Zen Ki untuk waktu yang lama, dan bahkan bisa mengirimkannya jarak jauh-jauh sebelum meledakkan jarak jauh bila diperlukan. Ye Chen senang bahwa berdarah jagal tidak dilatih untuk tahap ketiga. Jika tidak, bahkan jika ia berhasil membunuh berdarah bacer, ia sendiri akan terluka berat. Pikiran ini membuatnya takut. Bahkan, ia merasa bahwa jika bukan karena kekuatan jiwa yang sangat kuat dan kecepatan tinggi, dia tidak akan bisa benar-benar lepas dari serangan jagal berdarah. Tentu saja, keterampilan bela diri rahasia akan beberapa kali lebih keras untuk melatih daripada keterampilan bela diri dengan nilai yang sama. Pelatihan keterampilan ledakan bumi tidak akan lebih mudah daripada pelatihan peringkat rendah bumi Realm keterampilan bela diri. Seseorang dengan pemahaman yang rendah mungkin tidak akan mampu mencapai tahap ketiga bahkan jika mereka dilatih selama 10 tahun. Seperti sekarang ia memiliki keterampilan bela diri rahasia di tangannya, Ye Chen tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Dia memutuskan untuk menguasainya dan membuatnya salah satu kartu truf. Akhirnya ada yang ketiga dan terakhir manual. Hidden Ki Mantra, peringkat rendah bumi Realm keterampilan tambahan, ia memiliki 2 tahap. Tahap pertama adalah berguna di tingkat reality Realm kondensasi, itu bisa digunakan untuk mengubah getaran dari Zen Ki bebas, dan menyembunyikan kultivasi seseorang dengan 1 tingkat. Tahap kedua adalah berguna untuk tingkat Realm menggenggam yuan, yang memungkinkan seseorang untuk menyembunyikan tingkat lain dari kultivasi. Tapi, setelah tingkat kultivasi berada di atas Realm menggenggam yuan, yang tersembunyi Ki Mantra akan tidak lagi efektif. Setelah ia pergi melalui manual, Ye Chen memiliki pemahaman yang lebih dari itu. Saya tidak boleh meremehkan Hidden Ki Mantra, hanya karena hanya memiliki 2 tahap. Ini benar-benar umum untuk bertemu lawan dari tingkat kultivasi yang sama. Jika kita baik di tahap pertama, maka selama kultivasi saya sedikit lebih tinggi dari saya lawan, saya akan baik-baik saja karena lawan tidak akan bisa melihat melalui tingkat kultivasi saya benar. Namun, sebaliknya, jika tingkat kultivasi lawan bahkan sedikit lebih tinggi dari saya, maka tingkat kultivasi saya benar akan dengan mudah dilihat melalui dan EBSP. Apa seni bela diri yang besar? Saya dapat menggunakan ini sampai saya mencapai Realm menggenggam yuan. Ye Chen benar-benar senang untuk menemukan keterampilan itu. Dia merasa bahwa itu akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup, jika ia berhasil menguasainya. Adapun orang-orang yang terlatih keterampilan Ki Discernment, ia memutuskan untuk mengabaikan mereka untuk saat ini. Dia merasa bahwa kemungkinan dia bertemu dengan seseorang yang tahu bahwa keterampilan tertentu yang terlalu kecil.
Kecuali salah satu institut bela diri memutuskan untuk lulus keterampilan Kiddish Chairman sebagai seni bela diri yang umum, itu mungkin tidak akan terjadi. Tapi, untuk melakukan itu, mereka harus memiliki manual rahasia pertama. Kemudian lagi, bahkan jika Ye Chen adalah untuk bertemu seseorang seperti itu di masa depan, ia yakin bahwa ia akan telah menguasai tersembunyi Ki mantra ke puncak tahap kedua saat itu. Bahkan jika lawan telah melatih keterampilan Kiddish Chairman ke puncaknya, ia hanya akan memiliki kesempatan 50% untuk melihat melalui kultivasi Ye Chen. Kuda coklat gelap berlari dengan kecepatan yang ekstrim. Dalam sekejap mata, itu sudah menempuh jarak 10 meter. Pemandangan di kedua sisi jalan cepat berubah terus-menerus, hanya menyisakan kabur. Itu adalah malam tanpa bintang. Ada hanya hadir setengah bulan. Awan tebal yang menutupi setengah dari langit bergerak perlahan. Sepertinya ini tentang hujan, saya harus menemukan tempat untuk beristirahat untuk malam. Ye Chen yang berada di atas kuda berpikir untuk dirinya sendiri. Di jalan gelap, kletters kaki kuda-kuda terdengar dari jauh seperti mereka ditutup di. Dia merencanakan untuk melakukan perjalanan sepanjang malam, sehingga ia bisa tiba di Sky Cloud Martial Sekolah dengan malam hari berikutnya. Tapi, tampaknya tidak mungkin sekarang. Dia naik untuk beberapa saat lagi, sampai ia melihat beberapa titik-titik cahaya tampak di kejauhan. Itu sebuah desa. Desa itu tidak besar. Di bawah sinar bulan remang-remang, Ye Chen akumulasi Zenki di matanya, ini memungkinkan dia untuk dengan mudah melihat rumah-rumah yang memiliki lampu mereka, dan juga mengidentifikasi mana dari rumah itu besar. Tak lama setelah itu, ia tiba di gerbang desa. Ye Chen turun kuda dan mulai berjalan sambil memegang kendalinya. The Kletters dari kuku kuda sudah terbangun beberapa orang. Banyak rumah memiliki lampu mereka menyala catering di antara mereka mendapat lebih keras dan lebih keras, karena mereka mencoba untuk mencari tahu siapa itu, yang tiba. Pintu rumah tepat di sebelah Ye Chen dibuka, dan sekelompok orang meledak keluar dari mereka. Kamu siapa? Apa yang kau lakukan di Yellowstone Village? Jangan kau berani melakukan sesuatu yang lucu, kami tidak takut Anda. Ye Chen dipaksa tersenyum. Tiba-tiba, ia meninju tanah, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Saya hanya di sini untuk malam, untuk tempat tidur. Aku akan berangkat besok. Dengan kekuatan saya bisa melakukan apa saja untuk Anda jika saya ingin. Apakah Anda benar-benar di sini hanya untuk akomodasi kepala kelompok yang toples, sambil memegang beliung di tangannya, menatap lubang di tanah dan bertanya hati-hati. Ye Chen mengangguk, apakah aku terlihat seperti perampok? Tidak benar-benar. Pria itu dipelajari Ye Chen. Ia melihat bahwa Ye Chen mengenakan jubah putih, yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi, yang bahkan sepotong kecil akan memungkinkan dia untuk hidup selama 1 bulan. Dia juga melihat pedang besar tergantung di pinggang Ye Chen, dan bagaimana muda dia. Dengan penampilan potongan bersih dan tampak tidak bersalah, kepala tidak percaya bahwa Ye Chen akan perampok. Saat ia membiarkan keluar menghirup udara, pria itu berteriak kepada orang banyak, oke, semua orang, Anda dapat semua pulang sekarang. Pemuda ini tidak perampok. Mendengar dia, sebagian besar orang berbalik dan mulai untuk kembali, hanya sejumlah kecil orang tinggal untuk menyaksikan drama. Pria itu tidak peduli untuk itu, ia berkata kepada Ye Chen, saya memiliki kamar kosong di rumah saya bahwa Anda bisa tinggal untuk malam. Adapun biaya. Ye Chen mengambil sepotong perak dan melemparkannya di tangan pria itu, apakah itu cukup? Cukup, cukup. Chun Hua, cepat, membersihkan ruang tamu untuk prajurit muda. Wajah pria itu penuh senyum, saat ia berteriak pada istrinya yang berada di dalam rumah. Ye Chen mengambil melihat-lihat, dan menyadari bahwa tak satu pun dari rumah memiliki halaman depan, kata dia, di mana saya harus meninggalkan kuda saya. Kuda, benar? Ada sebuah pohon yang patah besar di belakang rumah saya, Anda bisa meninggalkannya di sana. Pria itu melirik kuda coklat gelap, dan kemudian menunjuk di belakang. Oke, Ye Chen diadakan kudanya dan pergi ke sana. Seperti kata orang itu, memang ada pohon besar, yang membutuhkan setidaknya 2 orang untuk membungkus di sekitarnya. Tapi itu patah setengah, jadi Ye Chen tidak dapat melihatnya ketika dia berada di depan rumah. Mengikat tali kekang, Ye Chen mengambil tumpukan rumput dari cincin penyimpanan, karena ia berkata kepada kuda coklat gelap, istirahat dengan baik malam ini, kita akan harus melakukan perjalanan lebih besok. Kuda itu membuat suara, yang terdengar seperti itu setuju. Kuda coklat gelap membiarkan 2 pilar udara keluar dari hidungnya, dan kemudian mulai makan rumput. Ye Chen adalah up keluar meninggalkan ketika ia secara tidak sadar menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di langit jauh. Maka dia tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Apakah itu hantu, atau di bawah langit kabur,
sekelompok bayangan gelap terbang melewati awan. Ketika mereka datang lebih dekat, Ye Chen akhirnya bisa melihat bentuk asli mereka. Ada 5 hantu memegang peti mati, terbang di malam yang gelap tak berujung. Orang normal akan pingsan setelah menyaksikan ini, membayangkan bahwa mereka ada di sana untuk mengambil jiwanya dan menyeretnya ke bagian terdalam dari neraka. Namun, Ye Chen adalah seorang seniman bela diri, yang bahkan akan mengambil kehidupan dan kematian tantangan untuk pelatihan. Bagaimana ia bisa takut hal-hal sepele seperti itu? Dia merasa bahwa 5 sosok manusia yang tidak hantu, melainkan prajurit yang dilatih beberapa jenis seni bela diri khusus, yang memungkinkan mereka untuk bepergian tanpa bentuk yang sebenarnya. Menggenggam Yuan Rilem prajurit. Mereka harus menggenggam Yuan Rilem prajurit. Juga, dari getaran ki mereka yang aneh, ia menyadari bahwa tingkat kultivasi mereka mungkin harus lebih tinggi dari kepala sekolah Sky Cloud Martial School, mungkin hanya sedikit lebih rendah dari tingkat kultivasi Luo Xingli ini. Ye Chen kekuatan jiwa itu sangat kuat, dia hanya bisa mengambil melirik seseorang dan mendapatkan ide dari tingkat kultivasi mereka. Jika dia tidak dapat menemukan cara itu, ia membuat perkiraan kasar dengan membandingkan getaran ki mereka dengan orang-orang ia bertemu sebelum mereka. Itulah mengapa ia memilih untuk mencoba dan merasakan tingkat kultivasi yang putih tokoh kabur dengan membandingkannya dengan orang-orang yang bertemu, karena ia tidak dapat melihat langsung melalui kultivasi mereka. Ye Chen merasa keringat dingin muncul di punggungnya. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apa yang ada dalam peti mati itu seorang manusia atau hanya mayat tidak ada cara. 5 akhir menggenggam Yuan prajurit Rilem membawa mayat belaka. Apakah kamu bercanda? Hanya ada satu penjelasan yang tersisa. Ada mungkin harus menjadi manusia dalam peti mati itu, seorang prajurit yang kultivasi tidak lebih rendah dari Rilem menggenggam Yuan. Sebuah astral mencapai Rilem prajurit. Ye Chen menjilat bibirnya kering, ia tidak berani bergerak 1 inci. Astral mencapai prajurit Rilem di Windy Nation sudah tidak aktif untuk waktu yang lama. Para prajurit terkuat dikenal tentu akan menjadi pemimpin dari 5 lembaga bela diri. Para pemimpin Emerald Martial Palace, Utara Salju Martial Academy, Purple Sun Martial Palace, Sekolah Bela Diri Rudra dan Sky Cloud Sekolah Bela Diri, semua di puncak menggenggam Yuan Rilem dan dikenal sangat kuat. Mereka jarang menghadapi lawan yang bisa menyaingi kekuatan mereka. Tapi, itu hanya di bawah kondisi bahwa mereka astral mencapai Rilem prajurit tetap tidak aktif, jika tidak bahkan mereka akan berdaya. Tiba-tiba, awan gelap menutupi seluruh langit. Kelima tokoh terus terbang di depan awan gelap dan memancarkan aura menakutkan. Sebagai jubah putih terbang di belakang mereka karena angin, mereka tampak seperti hantu, atau lebih tepatnya seperti mesin pemanen. Setelah mereka berkedip-kedip di langit, 5 hantu dan peti mati benar-benar menghilang di kejauhan, hanya menyisakan awan gelap di belakang mereka, tampaknya tidak nyata. Ye Chen menyeka keringat di dahinya, sementara masih takut. Kecil, prajurit muda, apa kau masih lakukan di luar kamar Anda? Siap? Orang itu berkata kepada Ye Chen melalui jendela, karena ia sudah berada di dalam rumah. Baiklah, setelah mengurus kuda coklat gelap, Ye Chen berbalik untuk pergi. Ruang tamu itu tidak besar, ada tempat tidur, meja dan kursi di ruang, ada juga lampu minyak tergantung di dinding, bersinar oranye terang berwarna itu dipancarkan, hampir tidak cerah ruangan. Anda mengambil istirahat yang baik. Memanggil saya jika Anda butuh sesuatu, saya pasti akan memenuhi keinginan Anda. Orang berdiri di pintu, sementara tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dia masih memikirkan 5 perak. Itu tidak mahal untuk tinggal di Yellowstone Village. 5 perak cukup untuk keluarganya untuk hidup dengan baik selama 3 bulan, bukan hanya hampir tidak selamat. Ye Chen berpikir tentang hal itu dan mengatakan ini mungkin hujan nanti malam. Anda pergi mencari beberapa orang dan membangun gudang untuk kuda saya. Berikut ini 10 perak, memberikannya kepada orang-orang yang mau bekerja. Selesai berbicara, Ye Chen menyerahkan 2 lembar perak. Oke, aku akan pergi meminta mereka. Hanya orang bodoh tidak akan bersedia melakukannya. Mata pria itu bersinar seperti berlian, ia mengambil perak dengan hormat. Ye Chen menunggu sampai pria itu pergi, maka dia melambaikan tangannya di udara, dan pintu ditutup dengan sendirinya. Duduk di tempat tidur dengan kaki bersilang, Ye Chen mengambil 2 batu rendah peringkat jiwa dari cincin penyimpanan, dan kemudian mulai pelatihan Zen Qi sehari-hari. Pada hari-hari FAW terakhir, meskipun Ye Chen dilatih secara teratur dan bekerja keras, ia tidak leteli didedikasikan untuk itu. Ketika seseorang sepenuhnya diinvestasikan diri dalam pelatihan mereka, mereka akan melakukan apa-apa kecuali kereta. Mereka akan melewati atau menyingkirkan apapun yang menghalangi pelatihan mereka. Ye Chen digunakan untuk tidak mengambil pelatihan serius,
karena kecepatan pelatihan sudah cukup cepat dan ia bisa menyerap Yuan Qi dari dua batu jiwa sekaligus karena tubuh yang kuat. Tapi, setelah apa yang ia saksikan malam ini, ia menjadi cukup cemas. Nalurinya mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di masa mendatang, yang mungkin mempengaruhi seluruh Windy Nation, atau bahkan mungkin negara-negara sekitarnya. Bahkan jika itu hanya dia berpikir terlalu banyak, itu selalu baik harus dipersiapkan daripada mengabaikan peringatan tersebut, karena yang terakhir akan selalu berakhir dengan dia yang mati. Dia mendesaknya Zenki untuk menyelesaikan seluruh lingkaran di tubuhnya, satu lingkaran demi satu. Larut malam, retak, dua rendah batu peringkat jiwa di tangannya memiliki beberapa retakan pada mereka. Saat ia perlahan membuka matanya, Ye Chen secara bertahap menghela napas panjang, Qi menembak keluar seperti anak panah dan memukul dinding yang berlawanan. Karena dampak, batu kecil terus jatuh dari dinding. Sebuah awal yang normal kondensasi reality realm prajurit akan menggunakan sebuah batu peringkat jiwa rendah dalam 5 hari, dan saya menggunakan 2 dalam 4 hari, yaitu sekitar 2,5 kali lebih cepat dari yang lain. Saya murni kualitas Juni Zen Qi telah meningkat, yang berarti membutuhkan lebih Yuan Qi untuk meningkatkan lebih lanjut. Membuang batu jiwa retak rendah peringkat, Ye Chen merasa lebih bersyukur kepada pemilik sebelumnya dari cincin penyimpanan. Jika bukan karena mereka 10.000 batu peringkat jiwa rendah, ia tidak akan pernah bisa menyerap Yuan Qi tanpa menahan diri. 2 rendah batu peringkat jiwa dalam 4 hari yang berarti 20 batu jiwa dalam 40 hari, 200 batu jiwa di 400 hari. Dan persyaratannya akan terus meningkat seiring dengan tingkat kultivasinya, orang normal tidak akan pernah mampu membayar yang banyak batu jiwa. Tentu saja, keluarga Ye bisa. Tapi, mereka akan membutuhkan penjelasan untuk banyak hal. Pertama-tama, ia harus menjelaskan mengapa ia menggunakan semua batu jiwa 2 kali lebih cepat dari yang lain. Ini perlu baginya untuk mengungkapkan purenya jade tubuh meningkatkan spell, yang merupakan hal terakhir Ye Chen ingin lakukan sekarang. Malam berlangsung, bulan rusak ditutupi oleh awan gelap. Ye Chen bahkan tidak mengambil pakaiannya sebelum ia pergi tidur. Tapi, dia tidak benar-benar tertidur dan tetap sedikit sadar. Malam itu, seperti Ye Chen harapkan, hujan berat. Di bawah suara hujan deras-deras langit, tidak ada suara lain yang terdengar, air hujan membasuh kotoran dari tanah. Hujan berlangsung sampai keesokan harinya. Ye Chen tidak bisa menolak pria dan permintaan istrinya menunggu sampai hujan menipis bawah. Jadi, ia menyerah pada rencananya untuk meninggalkan hal pertama di pagi hari, dan duduk dan sarapan dengan mereka. Mereka memiliki seorang putri yang baru berusia 3 tahun, mengenakan pakaian kecil sederhana, dengan mata besar yang penuh semangat. Dia makan dari mangkuk kecil tanpa peduli tentang orang lain. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar sangat polos dan dicintai, yang juga mengapa Ye Chen tinggal untuk sarapan. Setelah sarapan, Ye Chen memberi gadis kecil giok, karena dia sangat dicintai. Dia merasa bahwa itu tidak layak banyak, karena ia telah membeli ratusan dari mereka untuk melatih purenya jade tubuh meningkatkan mantra. Masih ada beberapa dari mereka yang tersisa, yang masing-masing bernilai 30 perak. Dia tidak peduli tentang uang, karena itu sangat cocok sebagai hadiah. Gadis kecil mengucapkan terima kasih, Ye Chen tersenyum, dan meninggalkan rumah. Di gerbang desa, Ye Chen melompat dari kudanya dan menghilang ke kejauhan. Matahari sudah di bawah cakrawala, matahari terbenam yang indah diterangi seluruh windy pegunungan dalam warna merah muda. Berjalan keluar dari kandang kuda di bagian bawah gunung, Ye Chen anisir pakaiannya dan mulai berjalan ke atas gunung, bersama dengan beberapa murid dalam lainnya yang juga baru saja kembali setelah menyelesaikan misi mereka. Di jalan, semua orang sedang mengobrol. Saudara Miu, saya mendengar bahwa Anda telah diambil pada misi peringkat putih bintang 4 yang begitu mengesankan. Saudara Fang, Anda menyanjung saya terlalu banyak. Saya hanya mengambil yang paling-paling mudah, aku terlalu takut untuk mengambil lebih sulit satu, tidak seperti yang Zhang Haoran. Zhang Haoran hanya gila. Dia memilih misi rank putih bintang 3 sebagai misi pertamanya, yang kedua adalah peringkat putih misi bintang 4, ketiga kalinya ia benar-benar memilih misi rank putih bintang 5. Aku ingin tahu apakah ia bahkan bisa keluar hidup-hidup. Ini akan menjadi sangat sulit. Meskipun ia adalah seorang jenius yang bisa melawan prajurit dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada sendiri, dia tidak akan mampu melakukannya jika ia bertemu jenius lain dengan kultivasi yang lebih tinggi. Bahkan mid kondensasi reality realm prajurit harus sangat berhati-hati ketika datang untuk misi rank putih bintang 5. Jika dia tidak hati-hati, ia bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya. Tahun lalu, saudara Yuan telah kehilangan nyawanya pada misi peringkat putih bintang 5.
Benar, Zhang Haoran mungkin dalam posisi berbahaya. Tapi, jika dia bisa keluar, ia akan menjadi tak terbendung. Saat-saat di mana Anda meletakkan hidup Anda pada baris dan berjuang untuk itu, sangat sulit didapat. Tapi, setelah Anda membuatnya melalui situasi seperti itu, kekuatan mental Anda akan tumbuh dengan cepat. Di sisi lain, Ye Chen tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia tidak bisa percaya bahwa setelah menjadi murid batin, Zhang Haoran bersedia mempertaruhkan hidupnya sendiri, untuk mendapatkan lebih kuat. Itu hampir seolah-olah ia memperlakukan hidupnya sendiri sebagai lelucon. Orang-orang seperti itu sebenarnya yang paling menakutkan, karena mereka tidak takut kehilangan nyawa mereka, dan akan terus mengejar kekuatan, terlepas dari apapun. Di satu sisi, Zhang Haoran sangat mirip dengan Ye Chen. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi lebih kuat. Dia memilih misi rank putih bintang 3 sebagai misi pertamanya, untuk mendapatkan pengalaman yang cukup dan bisa digunakan untuk proses menyelesaikan misi. Kemudian ia mengambil sebuah misi rank putih bintang 4, yang lebih sulit daripada misi pertamanya, untuk menemukan batas sendiri. Begitu ia mencapai batas, dia memutuskan untuk mengambil misi rank putih bintang 5, sehingga ia bisa menembus batas dan lebih kuat. Tanpa sadar, Ye Chen sudah melihat Zhang Haoran sebagai seseorang yang bisa diberi nama bersama dengan 4 tuan muda. Ini bukan hanya karena tingkat kultivasi, tetapi juga karena potensi dan bakat, semangat dan tekad untuk mendapatkan yang handal. Ye Chen benar-benar dihargai dan dikagumi tekad Zhang Haoran ini. Adapun Ye Chen sendiri, ia merasa bahwa ia juga akan mendapatkan lebih kuat dengan waktu. Begitu tiba di Cloud Istana Terapung, Ye Chen pergi dan berjalan menuju ruang samping. Pak, saya di sini untuk menyerahkan misi saya. Ada banyak petugas hadir dalam terapung Cloud Palace, petugas tersebut tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan mereka terutama membantu Departemen Misi di Sky Cloud Martial School. Duduk dengan meja, petugas tengah umur mengangguk, tunjukkan lembar misi dan bukti. Di sini, Ye Chen ditempatkan lembar misi dan kepala bacer berdarah di atas meja. Petugas tengah umur menatap lembar misi, dan kemudian membuka kain hitam yang telah melilit kepala. Dia mengatakan setelah memeriksa itu bagus sekali, memang Bloody Bacer, selamat untuk menyelesaikan pekerjaan, nama Anda. Ye Chen, tunggu, biarkan aku melihat-lihat. Begitu seseorang menjadi murid batin, semua informasi pribadi mereka akan dikirim ke terapung Cloud Palace untuk disimpan untuk referensi di masa mendatang. Segera setelah itu, petugas tengah umur telah menemukan informasi Ye Chen. Dia kemudian mengambil sebuah buku hitam dari laci, dan terdaftar Ye Chen informasi dan misi skor. Nama Ye Chen, umur 15, latar belakang anggota keluarga Ye, murid dalam. Dalam hasil tes murid excellent. Skor misi bintang 3 peringkat putih misi X1. Coba lihat, apakah ada kesalahan? Petugas tengah umur ditempatkan buklet hitam di depan Ye Chen. Ye Chen hanya mengambil sekilas sebelum dia mengangguk. Ya, itu benar. Baiklah, mari kita bicara tentang reward. Anda mungkin tidak tahu tentang hal ini, karena Anda baru saja menjadi murid batin. Menurut aturan Sky Cloud Martial School, sekolah akan mengambil 30% dari reward dari setiap misi peringkat putih, 25% dari peringkat misi abu-abu, dan 20% dari peringkat misi hitam. Hadiah untuk membunuh berdarah bacer adalah 4.000 emas, setelah mengambil pergi 30% itu, Anda akan mendapatkan 2.800 emas. Saat ia meletakkan buku hitam kembali laci, petugas tengah umur menjelaskan. 30% dari reward, memang banyak. Tapi itu tidak masuk akal meskipun, karena lembaga bela diri memainkan peranan utama dalam pelatihan Anda untuk menjadi diri Anda sekarang. Sekarang giliran kita untuk membayar kembali ke sekolah. Juga, setiap misi tampaknya memiliki pendapatan bonus, yang kadang-kadang bisa lebih tinggi daripada hadiah itu sendiri. Setelah menerima 2.800 catatan emas dari petugas tengah umur, Ye Chen meninggalkan ruang samping. Hari berikutnya, Ye Chen tidak mengambil misi lain. Bukan hari setelah baik, pada hari ketiga setelah kembali, Floating Cloud Palace menjadi ramai sekali lagi. Zhang Haoran, yang dianggap sudah mati oleh semua orang, kembali benar-benar tertutup dalam darah, aura membunuhnya dapat dirasakan dari jauh itu sendiri. Ini menarik banyak perhatian dari para murid dalam lainnya, dan mereka datang untuk check it out. Wu Zongming yang baru kembali awal melihat ini dan memberikan tampilan yang aneh. Pada tingkat ini, saya tidak akan pernah mampu mengejar dia, tekadnya memang mengejutkan. Membersihkan darah dari wajahnya, Zhang Haoran melihat sekeliling ruangan, sampai ia melihat Ye Chen berdiri di kerumunan. Dia tertawa dan berkata, Ye Chen, saya akan menunggu Anda di kompetisi peringkat.
Siapa ini Ye Chen? Mengapa Zhang Haoran akan menunggu Ye Chen ini? Apakah ia bahkan layak perhatian Zhang Haoran ini? Mendengar kata-kata Zhang Haoran ini, banyak murid-murid dalam yang sedikit bingung, karena kebanyakan dari mereka telah kehilangan pertempuran antara Zhang Haoran dan Ye Chen. Semua orang telah sibuk dengan misi dan pelatihan mereka. Jadi, mereka tidak mendengar rumor baik. Tapi, sekarang ini terjadi, mereka mungkin akan pergi bertanya-tanya dan belajar dari keseluruhan cerita. Ye Chen menjawab serius. Tentu saja. Waktu perjalanan cepat, setengah bulan lagi berlalu begitu saja. Selama 2 minggu terakhir, Ye Chen hanya mengambil 1 bintang 4 misi rank putih. Ia telah berlatih untuk sisa waktu. Adapun alasan mengapa ia tidak mengambil misi rank putih bintang 5, itu karena tidak ada misi yang sesuai tersedia. Beberapa yang terlalu mudah dan dengan demikian peringkat sebagai misi peringkat putih bintang 4, atau mereka terlalu sulit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan. Dan yang paling penting, ia merasa bahwa murni Juni Zenki Seni hendak mencapai tahap ke-7. Ini sangat penting baginya karena jika ia bisa segera mencapai tahap ke-7, akan ada peningkatan besar dalam kecepatan pelatihan. Pada hari yang sama, ada berita mengejutkan bahwa perjalanan kembali ke Sky Cloud Martial School. Setelah bertanya sedikit, Ye Chen akhirnya mengetahui keseluruhan cerita. The Evil Earth Martial Sekolah hadir di utara barat dari Windy Nation telah dibasmi. 80 menggenggam Yuan prajurit Rilem semuanya tewas, dan ribuan murid telah terbunuh atau sangat terluka. Hanya sejumlah kecil orang berhasil melarikan diri tragedi ini. Ketika ia mendengar berita ini, Ye Chen berpikir tentang malam ketika ia menyaksikan 5 hantu membawa peti mati. The Evil Earth Martial Sekolah juga lembaga peringkat 9 bela diri seperti Sky Cloud Martial School. Namun, yang terakhir adalah yang paling kuat di antara semua peringkat 9 sekolah, bahkan bisa bersaing dengan beberapa lembaga bela diri peringkat 8. Itu masih tercatat sebagai sekolah peringkat 8, hanya karena itu diperlukan waktu yang lama sebelum peringkatnya dapat ditingkatkan. Jika tidak, Windy Bangsa tidak akan daftar Sky Cloud Martial Sekolah sebagai salah satu dari 5 lembaga atas ini, ketika ada puluhan lembaga bela diri lainnya di Windy Nation. Tapi tetap, berita dari lembaga peringkat 9 bela diri seperti Jahat Earth Martial Sekolah yang dimusnahkan, masih mengejutkan semua orang. Dalam Jahat Earth Martial School, ada 24 tua-tua batin, masing-masing dengan kultivasi di atas rilem menggenggam Yuan. Bahkan, pemimpin sekolah, Jiang Tianxia, dikenal berada di puncak akhir menggenggam Yuan rilem, dan menggunakan senjata langka Monsin besar Well. Dengan kultivasi dan bawa senjata langka, dia adalah seseorang yang bahkan para pemimpin 5 lembaga bela diri tidak berani meremehkan. Bahkan dengan jenis lineup, mereka telah dibasmi hanya dalam 1 malam. Ye Chen sekarang lebih yakin, bahwa orang di peti mati yang dibawa oleh 5 prajurit harus telah astral mencapai rilem prajurit. Dia merasa bahwa itu tidak seseorang yang baru saja memasuki astral mencapai rilem baik, karena bahkan seseorang pada tingkat yang tidak akan memiliki kemampuan untuk memusnahkan lembaga bela diri peringkat 9, bahkan dengan bantuan 5 prajurit menggenggam reality rilem kuat, kurang dari BR, lebih besar dari. Ye Chen menggeleng. Ia tahu bahwa itu tidak benar-benar usahanya untuk khawatir tentang hal-hal seperti itu. Dia masih tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Semua ia bisa lakukan sekarang adalah untuk berlatih lebih keras untuk mencoba dan meningkatkan tingkat kultivasi sendiri, sehingga ia bisa melindungi dirinya sendiri di masa depan. Kabar jatuhnya Evil Earth Martial Sekolah tidak hanya mencapai Sky Cloud Martial School, namun berbagai pihak lainnya juga telah belajar dari itu. Karena ini, seluruh Windy Nation shock. Horor beku pegunungan, di mana horor Earth Martial Sekolah hadir. Seluruh gunung dipenuhi dengan mayat milik para murid luar, murid-murid dalam, murid inti, pembantu, orang tua luar, orang tua batin, dan anggota keluarga dari para tetua dan pemimpin. Mereka semua berbaring di lantai dengan mata terbuka lebar. Itu sangat mengerikan. Di tengah plaza menyambut, ada sosok berdiri manusia masih, yang tampak sangat kuat. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menyadari bahwa ia sudah mati. Di dada berotot, ada lubang berdarah mangkuk berukuran dari yang hatinya diambil, darahnya telah dikeringkan dan kering. Itu tebal dan memiliki warna coklat tua. Jika ada yang melihat ini, mereka pasti akan mengakui bahwa berdiri mayat itu memang pemimpin Evil Earth Martial Sekolah, Jiang Tianxia. Seorang prajurit yang kuat di puncak akhir menggenggam Yuan rilem telah hatinya diambil. Jika ada yang mendengar tentang ini, mereka pasti akan takut. Tidak ada yang tahu persis berapa lama itu sudah ada, tetapi titik merah muncul dari sisi timur dari langit. Itu mendapat terang dan cerah, menerangi seluruh sekitarnya dalam warna merah.
Jika salah satu tampak sedikit lebih hati-hati, mereka akan mampu membuat sebuah sosok manusia yang dibungkus bawah cahaya merah terang, bergerak menuju arah ini dengan kecepatan yang tidak manusiawi. So, lampu merah mendarat di plaza menyambut, itu mengelilingi sosok manusia selama beberapa kali dan kemudian benar-benar menghilang. Dibasmi dalam satu malam. Siapa yang melakukannya? Pria itu meletakkan tangannya di belakangnya, ia berusia 40-an. Dia berdiri di sana seperti harimau ganas melihat ke bawah. Dia memang pemimpin Sky Cloud Martial Sekolah, Luo Xingli. Di antara 5 lembaga bela diri atas, Sky Cloud Martial Sekolah dan Utara Salju Martial Academy yang paling dekat dengan Jahat Earth Martial School. Setelah mendengar berita itu, Luo Xingli meninggalkan sekolah sekaligus, dan melakukan perjalanan 10.000 mil, dengan harapan menemukan beberapa petunjuk, sehingga ia bisa sedikit lebih siap untuk masa depan yang tidak pasti. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih di udara ke arah dada Jiang Tianxia ini. Dia punya memegang beberapa ki jahat masih ada di dalam mayat, dan dipaksa keluar. Disiram, ki jahat sangat tangguh, itu terus korosi Luo Xingli ini Zenki. Sindirnya, dan akumulasi lampu merah di telapak tangannya dan membakar ki jahat menjadi apa-apa. Sebelum ia akan menyelidiki lebih, Luo Xingli tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan memandang ke arah utara-timur. Di atas cakrawala, awan putih diiris terbuka. Sebuah sosok manusia telah mendekati dengan kecepatan tidak manusiawi, segala sesuatu yang menghalangi jalan telah dibuka oleh ki sangat tajam, termasuk udara tak berbentuk. Ketuk, pria itu mendarat hanya 10 meter di sebelah kanan Luo Xingli. Pria itu berpakaian putih, wajahnya pucat dan dicukur bersih, tangannya terselip di balik punggungnya, postur tubuhnya adalah kasual dan santai, tapi masih bisa mengatakan bahwa dia sangat kuat. Sue Wuren, niat sabar Anda jauh lebih baik dari 3 tahun yang lalu. Luo Xingli dipelajari pria di depannya hati-hati, dan kemudian berkata perlahan. Pria setengah baya putih tersenyum ringan dan berkata, Anda tidak pernah tahu, mungkin kehilangan ketajaman satu hari. Bagaimana denganmu? Saya melihat bahwa Anda telah mencapai tahap ke-11 Anda Major Luo God Art. Luo Xingli tidak menjawab. Pria di depannya adalah pemimpin dari Utara Salju Martial Academy, Sue Wuren, yang mulai melatih seni bela diri sejak ia berusia 9 tahun, dan mencapai rilem reality kondensasi ketika ia berusia 16 tahun, dan rilem menggenggam Yuan pada usia 28. Dari ini, orang akan berpikir bahwa ia tidak jenius. Bahkan mungkin tampak bahwa ia sangat biasa. Tapi apa yang membuatnya berbeda adalah fakta bahwa ia mampu merasakan niat sabar sangat langka, ketika sampai di reality rilem mid kondensasi. Bahkan sekarang, tak ada yang tahu seberapa kuat dia benar-benar. 3 tahun lalu, Luo Xingli memiliki 0 kepercayaan mengalahkan Sue Wuren. Sekarang, setelah 3 tahun, ia bahkan lebih yakin dari fakta bahwa dia harus mengakui bahwa jika mereka pernah bertarung, peluangnya untuk menang tidak akan lebih dari 45%. Tentu saja, dia memiliki beberapa seni bela diri rahasia bahwa ia tidak ditampilkan, tapi ia juga yakin bahwa Sue Xingli memiliki beberapa. Sue Wuren mengalihkan perhatiannya kepada mayat, dan bertanya. Anda mendapatkan apapun? Luo Xingli menghela nafas, hanya sedikit. Ada beberapa jahat ki hadir dalam tubuh Jiang Tianxia ini. Bahkan setelah setengah bulan, itu masih ada di tubuhnya. Oh, saya melihat. Sue Wuren mengerutkan alisnya. Metode pelatihan of Evil Earth Martial Sekolah berbeda dari lembaga bela diri lainnya. Mereka menanamkan jahat ki ke mereka Zenki untuk membuatnya sangat kuat. Biasanya, ki jahat tidak dapat diresapi, karena itu bukan sesuatu yang digunakan oleh manusia, tapi binatang bukan setan. Tapi, entah bagaimana Jahat Earth Martial Sekolah berhasil menguasainya dan menjadi sekolah terbaik ketika datang ke menggunakan jahat ki di Windy Nation. Siapa yang bisa membunuh pemimpin lembaga bela diri Jahat Earth yang terkenal untuk penggunaannya ki jahat, dengan kejahatan ki mengapa tidak ki jahat mereka hilang, bahkan setelah setengah waktu 1 bulan. Juga, melihat ekspresinya, dia terkejut, tapi pada saat yang sama terkesan. Dia mengalami sesuatu yang membuatnya terkesan sebelum kematiannya. Jadi, saya berpikir bahwa beberapa monster tua mungkin telah keluar dari sarangnya. Sebagai akhir puncak menggenggam Yuan Rilem prajurit, Luo Xingli sangat baik pada pengamatan, ia mampu menebak kebenaran dari yang terkecil petunjuk, yang sedemikian kontras besar dengan penampilannya. Mendengar dia, wajah Sue Wuren berubah sedikit, tapi segera dikembalikan kembali ke normal. Sebuah monster tua keluar dari sarangnya, apakah Anda yakin? 80% yakin. Jika tidak, yang bisa memusnahkan seluruh Jahat Earth Martial Sekolah dalam 1 malam, itu juga dengan kejahatan ki lebih baik dari Jiang Tianxia ini. Sue Wuren mengangguk tanpa disadari, lalu menghela nafas. Jika demikian,
itu akan menjadi berita besar bagi Windy Nation. Luo Xingli mencibir, melihat ke atas dan berkata, Tu Chongshan di sini. Panjang Biyun sini juga. Dan juga, ya, Zhuang Qixian, orang menyebalkan tidak datang dan sebaliknya, ia menyuruh beberapa sesepuh acak di sini. Dia jelas tidak membawa kita serius. Sensitivitas Sue Wuren itu tidak lebih rendah dari Luo Xingli ini. Dia mendongak, dan menyipitkan mata. Di arah selatan timur, halo berwarna kuning emas terbang melalui awan, pencairan udara sekitarnya. Itu tampak seperti bola api besar, yang menembak ke arah mereka. Ada meledak suara yang menyertainya, yang bisa didengar secara terus-menerus. Mereka sangat menakutkan. Di selatan, itu mulai hujan. Seorang wanita cantik memegang payung berjalan ke arah mereka melalui udara. Meskipun dia sangat cepat, entah bagaimana tampak seperti dia hanya berjalan-jalan di tengah hujan. Di barat, ada loncatan tua dari petir menuju ke arah mereka. Dia tampak cukup bangga, meskipun ia lebih lambat dibandingkan dengan dua lainnya. So, wanita cantik memegang payung tiba pertama, rambutnya bersinar seperti air terjun, tubuhnya langsing seperti gadis remaja ini. Gaun biru yang dikenakannya, membuatnya tampak seperti ada gelombang memutar air di sekitar tubuhnya, sehingga untuk menjaga debu darinya. Anda dua di sini cukup awal. Wanita cantik menyingkirkan payung, dan berkata sambil tersenyum. Luo Xingli mengatakan air sale Anda mantra dari Rudra bela diri sekolah itu hanya sebagai kuat seperti yang saya dengar itu. Aku, Luo Xingli, telah belajar sesuatu hari ini. Wanita cantik itu memang pemimpin salah satu dari 3 sekolah bela diri, yang Rudra Martial Sekolah Long Biyun. Tapi dia adalah yang termuda di antara mereka, masih dalam usia 30-an, backgroundnya cukup misterius, tidak ada yang tahu di mana ia dilahirkan atau di mana dia telah belajar seni bela dirinya. Panjang Biyun setengah bercanda tidak peduli seberapa kuat mantraan sale air, tidak pernah bisa bersaing dengan Tu Chongshan Sun Sin Art, kan tentu saja, Mayor Luo God Art tidak persis lemah baik. Kedua Sun Sin Seni dan Mayor Luo God Art yang unsur api seni bela diri, mantan itu seperti matahari terbakar yang bisa membakar apapun di muka bumi ini, dengan kekuatan ledakan, sementara yang terakhir ini bisa menjadi keduanya yin dan yang, tangguh dan lembut. Dengan begitu banyak variasi dalam satu seni bela diri, itu memungkinkan praktisi untuk mengeksplorasi sendiri. Sue Wuren menggelengkan kepalanya dan berkata di antara kita semua, yang paling misterius harus Anda. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Anda pasti. Terlepas dari orang lain, saya tidak pernah bisa bersaing dengan saudara Sue Niat Saber. Tidak jelas, apakah itu hanya panjang kepribadian Biyun atau jika dia hanya mencoba untuk menjadi rendah hati, tapi dia tidak membual tentang dirinya, dan terus memuji sisa dari mereka. Namun, Luo Xingli dan Sue Wuren tidak akan berani meremehkan dia hanya karena itu, karena tidak akan berakhir dengan baik bagi mereka jika mereka lakukan. Sebelumnya, ada larut puncak menggenggam Yuan Rilem prajurit dari Rudra Nation, yang melihat sangat cantik dan berbakat panjang Biyun dan menjadi sangat tertarik padanya. Dia ingin menikahinya, tapi dia ramah menolak dia. Tapi dia tidak mundur dan malah menyarankan untuk memiliki pertempuran untuk mengubah keputusannya. Jika dia hilang, ia harus menjadi kekasihnya, jika dia menang, maka ia akan langsung pergi. Butuh waktu hanya 10 bergerak. Hanya dalam 10 bergerak, yang pejuang yang kuat dari Rudra Nation telah benar-benar dikalahkan, baik secara fisik dan mental. Dan untuk melakukan hal ini, Long Biyun bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Sejak itu, tidak ada yang berani meremehkan Panjang Biyun. Dia adalah seorang wanita yang benar-benar misterius. Hahaha, aku, Tu Chongshan, di sini. Halo emas membelah langit, itu tampaknya tidak memperlambat bahkan seperti itu bisa lebih dekat dengan mereka. Itu menuju langsung ke arah Luo Xingli. Tiba-tiba, gelombang panas terbakar tersebar di seluruh plaza, rasanya seperti meteorit menuju ke arah mereka. Jangan kau berani. Luo Xingli meremas alisnya, orang bisa melihat bahwa ia marah. Dia diperpanjang kedua lengannya, dan itu tampak seolah-olah ia dimaksudkan untuk menangkap bola api besar. Boom! Rasanya seperti seluruh gunung itu gemetar. Setelah efek dari bentrokan mereka meniup segala sesuatu di lingkungan mereka, tanah tenggelam sekitar 5 meter. Itu telah berubah segalanya dalam radius 100 meter untuk Rerun Mahadewa. Segala sesuatu di sekitar mereka telah robek berkeping-keping, termasuk mayat Jiang Tianxia. Panjang Biyun tampaknya telah melihat itu datang, dia telah membangun tembok pertahanan yang berwarna biru di sekelilingnya. Ini berhenti gelombang tepat di depannya, tidak membiarkan itu mendekat padanya. Sue Wuren berbalik marah, ia melangkah maju, akumulasi saber kuat Qi dan memangkas di antara mereka.
Chin, The Saber Ki berhasil memisahkan mereka berdua dengan paksa, tetapi kekuatan serangan tidak tampak seperti itu berkurang banyak. Itu terus di jalan dan diiris plaza menyambut setengah, dipotong halus bersih. Bagian atas plaza menyambut perlahan meluncur turun, membuat suara besar. Mengusir. So, Luo Xingli dan Tu Chongshan berdua melompat mundur. Setelah kakinya menyentuh tanah, Luo Xingli berkata dengan suara rendah, Tu Chongshan, apa sih yang salah dengan Anda jika Anda benar-benar ingin berkelahi, hanya memilih tanggal? Haha, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, Anda Mayor Luo God Art tampaknya telah membaik. Tapi itu terlalu buruk, hanya sekarang saya hanya menggunakan kekuatan dari 9 matahari, jika saya telah mendorongnya untuk matahari ke-10, Anda akan pasti kehilangan. Tu Chongshan menepuk bawah lengan, ia tampaknya tidak menyesal untuk tindakannya sama sekali. Luo Xingli mencoba yang terbaik untuk mengendalikan amarahnya dan mengejek, jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan 10 matahari, apakah Anda pikir saya Major Luo Zhenqi hanya hiasan? Kedua selalu berjuang untuk selama mereka bisa mengingat, tak satu pun dari mereka yang bersedia untuk mundur. Mereka bahkan tidak bisa mengingat alasan mereka mulai berkelahi. Tapi, mereka tidak peduli tentang hal itu lagi. Tampaknya seolah-olah Mayor Luo God Seni dan Sun Shine Art dilahirkan untuk menjadi musuh. Ini pada gilirannya membuat pengguna mereka lengkungan musuh bagi kehidupan. Terlepas dari kebencian mereka terhadap satu sama lain, keduanya tidak bisa membantu tetapi akan terkesan dengan kekuatan Sue Wuren ini. Meskipun alasan bahwa Saber Ki mampu menghentikan serangan yang sebelumnya, hanya karena itu mencolok pada titik kontak, waktu serangan dan kekuatan di dalamnya masih sangat mengesankan. Selain itu, mereka berdua tahu bahwa Sue Wuren adalah terkuat saat menggunakan maksud sabar, dan sebelumnya ia sama sekali tidak serius. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang bukan waktu untuk pertempuran. Panjang Biyun berjalan dan mencoba untuk menjadi perantara. Tu Chongshan tertawa karena itu, aku akan menghentikannya. Tapi, saya bertanya-tanya apakah saudara Luo akan mengizinkannya. Menunggu sampai kita selesai berurusan dengan hal ini, maka saya akan menunjukkan seni bela diri baru saya. Tentu saja itu semua tergantung pada apakah Anda cukup berani untuk mengambil atau tidak. Mengapa tidak? Tu Chongshan menyipitkan matanya. Sue Wuren yang baru saja dilempar keluar serangan tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar ingin melihat pertempuran epik antara dua, karena orang-orang di tingkat mereka jarang bertengkar. Segera, tua yang menginjak cahaya telah tiba. Semua orang, saya, Gao Tianhe, saya terlambat. Bahkan saat menghadapi 4 pemimpin dari 4 lembaga bela diri, tua itu tidak terguncang sama sekali. Bahkan ia bahkan sedikit sombong. Sue Wuren mengerutkan kening dan berkata, di mana Zhuang Qingxian? Elder berdeham, pemimpin sekarang dalam pelatihan pintu tertutup, dan tidak bisa hadir. Adapun bisnis saat ini, Anda tidak harus peduli tentang hal itu lagi. Kami, Emerald Martial Palace sudah mendapat informasi tangan pertama dari situasi. Mendengar dia, 4 semua terkejut, mereka semua menatap Gao Tianhe. Meskipun Gao Tianhe berada di puncak akhir realm reality kondensasi, dia masih mampu menangani sedang menatap oleh 4 prajurit yang kuat. Tapi, dibandingkan dengan apa yang akan ia katakan, ia merasa bahwa itu tidak ada. Dia mengambil napas dalam-dalam, menggunakan semua kekuatannya, dan mengatakan, setengah bulan lalu, beberapa murid dari lembaga bela diri kami sementara pada misi, melihat 5 hantu membawa peti mati. Kemudian, setengah bulan kemudian, setelah berita tentang pemusnahan Evil Earth Martial School pecah, kami mampu menghubungkan 2. Setelah penyelidikan yang cermat dan penelitian, kami datang ke kesimpulan. 9 aliran sesat yang dihancurkan 20 tahun yang lalu telah dihidupkan kembali, pembantaian ini mungkin dilakukan oleh 108 hantu prajurit. Ghost Artist, yang adalah satu-satunya orang yang menikmati hidup dalam peti mati batu. Mendengar kata-katanya, mereka berempat terkejut. Panjang Biyun bertanya apakah ini benar. Gao Tianhe mengangguk pelan, apakah aku bercanda tentang jenis hal yang penting? Tapi, itu masih tidak serius belum. Kami semua menyaksikan kejamahan Dewa 9 aliran sesat, bagian dari mereka yang selamat tidak boleh terlalu kuat. Jika saya menebak benar, mereka sedang berusaha untuk menyelamatkan kekuatan mereka, sehingga mereka mungkin tidak akan berani menyerang institusi bela diri besar lainnya di Windy Nation. Tapi, saya tidak bisa yakin tentang lembaga bela diri kecil lainnya. Untuk 3-5 tahun ke depan, kita mungkin tidak perlu khawatir tentang. Tapi setelah itu, kita semua mungkin harus menghadapi mereka. 3-5 tahun, yang bisa benar-benar yakin setelah mereka selesai dengan semua lembaga yang kecil dan cukup memperoleh kekuatan dan uang, mereka mungkin mulai terjadi terhadap lembaga yang lebih besar.
Siapa yang bisa melupakan kengerian 9 jahat Chul telah menyebabkan mereka hampir sekuat semua lembaga militer di wilayah selatan gabungan. Jika bukan karena pihak-pihak yang kuat dari negara-negara lain yang datang untuk membantu, semua wilayah selatan mungkin sudah berakhir dikontrol dari 9 aliran sesat. Bila dibandingkan dengan 9 aliran sesat, Windy Nation bisa hanya dianggap sebagai semut kecil, sedangkan 5 lembaga bela diri bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut. Adapun artis Ghost, yang merupakan salah satu 108 prajurit hantu, ia bahkan tidak dianggap kuat dalam 9 aliran sesat. Tapi, di Windy Nation, ia bisa dianggap tak terbendung. Dia relatif tenang, mungkin karena ia terluka parah dan masih butuh waktu untuk pulih. Jika tidak, jahat Earth Martial Sekolah tidak akan menjadi satu-satunya sekolah yang telah dibasmi. Bahkan salah satu dari 5 lembaga bela diri atas mungkin telah dibasmi oleh dia. Angin dingin bertiup entah dari mana, sementara semua orang yang hadir tampak sangat khawatir. Pada malam hari, Ye Chen, yang duduk di tempat tidurnya, membuka matanya tiba-tiba. Dia mengangkat tangannya di udara dan membuat pedang ki oleh sirkulasi ki-nya. Hal itu kemudian menembak keluar seperti kilat ke arah dinding yang berlawanan. Dinding itu seperti sepotong tahu. Itu mudah ditembus, meninggalkan lubang kecil-kecil. Saya akhirnya mencapai tahap ke-7 saya Pure Juni Zen Ki Art. Meskipun puncak tahap ke-6 itu hanya langkah kecil jauh dari tahap ke-7, kekuatannya adalah pada tingkat yang sama sekali berbeda. Jika lampu ki digunakan sebagai pengganti persenjataan normal, maka pedang ki akan menjadi pedang yang besar. Ini tidak bisa hanya sepotong besi seperti lumpur, tapi bisa juga dengan mudah membunuh seorang prajurit Realm Mortal dari bahkan 100 langkah, tanpa banyak usaha. Mundur dari tempat tidurnya, Ye Chen mengambil lompatan kecil, dan kemudian langsung muncul di halaman di depan kamarnya. Jika salah satu mengikuti tatapannya, mereka akan menemukan lubang pedang lain di dinding setengah meter tebal di sekitar halaman. Lubang ini adalah persis seperti sebelumnya. Ye Chen tidak tahu di mana pedang ki pergi, ia hanya berharap bahwa ia tidak menyakiti seseorang secara tidak sengaja. Kedua pagi hari, dalam terapung Cloud Palace. Tidak ada lagi bintang 5 putih rank misi yang tersedia di depan dinding batu giok putih di sisi kanan. Ye Chen mengerutkan kening. Ia berencana untuk mengambil misi rank putih bintang 5 untuk berlatih, dan mungkin membuat beberapa uang ekstra. Tapi sepertinya bintang 5 putih misi rank yang sangat populer, dan juga cukup langka. Memberikan beberapa pemikiran lebih, Ye Chen berbalik dan berjalan lebih dalam istana. Dia berhenti di depan dinding batu giok berwarna abu-abu. Dude, yang ia cari mati bahkan atas 200 murid batin sangat berhati-hati tentang rank misi abu-abu. Dan dia hanya di realm reality kondensasi awal. Bagaimana ia bisa berani mengambil misi rank abu-abu? Mungkin dia hanya datang untuk melihat-lihat, aku ragu dia cukup berani untuk mengambilnya. Beberapa murid dalam melihat Ye Chen, mata mereka cerah, sementara mereka dilanjutkan dengan diskusi mereka. Ye Chen tidak peduli tentang obrolan mereka. Dengan kekuatannya, dia cukup yakin bahwa dia bisa mengambil misi rank abu-abu. Menurut kesulitan misi, jika prajurit reality realm kondensasi dapat dibagi menjadi 15 bintang, Ye Chen pasti akan peringkat di atas 5 bintang. Pada tembok batu giok berwarna abu-abu, ada banyak misi. Segera setelah itu, Ye Chen menemukan misi yang ia suka. Lembar misi ketiga di baris keempat. Misi melindungi tim ramuan mengumpulkan Lin keluarga di Red Blood Forest. Detail. Ramuan lokasi pengumpulan terletak di bagian terdalam dari hutan, di mana banyak peringkat 3 dan 4 binatang setan terlihat. Misi kesulitan bintang 2. Misi hadiah 20.000 emas dan 10 ki healing pellet. Pemberitahuan 5 guardian sementara akan dipilih. Ye Chen melihat sekeliling, seperti yang diharapkan, ada 5 lembar misi identik lainnya. Seseorang telah mengambil satu sebelumnya. Misi yang sama mungkin dikeluarkan untuk lembaga bela diri lain juga, yang berarti bahwa akan ada banyak orang di sana untuk misi. Ye Chen harus bertarung dengan kandidat lainnya untuk pekerjaan itu. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen mengulurkan tangannya dan merobek lembar misi. Apa? Dia benar-benar mengambil itu. Itu adalah abu-abu misi peringkat bintang 2. Semua orang murid dalam tersentak. Mereka hanya perlu 5 orang, ia hanya akan tersinggung jika dia pergi ke sana. Saya hanya berharap bahwa ia tidak akan membodohi dirinya sendiri dan mempermalukan Sky Cloud Martial sekolah kami. The Purple Sun Martial Palace selalu menjadi rival dari Cloud lembaga Sky bela diri, mereka akan mempermalukan kita setiap saat mereka memiliki kesempatan. Plus, ada juga orang sombong murid Emerald Martial Palace, kemungkinan dia terpilih hampir tidak ada. Dengan semua orang menatap dalam keheningan,
Ye Chen berjalan keluar dari terapung Cloud Palace. Di bagian bawah gunung, Ye Chen melompat di atas kudanya dan menghilang dalam debu. Keluarga Lin adalah keluarga kecil di Blackstone Town, dengan mengumpulkan bumbu dan memproduksi obat-obatan sebagai bisnis utama mereka. Mereka tidak memiliki banyak prajurit yang kuat dalam keluarga mereka, hanya 2 awal menggenggam Yuan prajurit Rilem, dan 10 kondensasi reality prajurit Rilem. Dibandingkan dengan 8 keluarga, mereka hanya bisa dianggap lemah. Dan itu sebabnya keluarga Lin memutuskan untuk menyewa murid dari Saya Bela Diri Institutions untuk membantu tim mengumpulkan ramuan mereka, karena ada begitu banyak jenius bela diri di antara murid-murid yang dapat menantang orang melampaui tingkat kultivasi mereka. Sebuah mid kondensasi reality Rilem murid mungkin akan lebih kuat daripada kondensasi reality Rilem prajurit akhir dari keluarga mereka, karena mereka memiliki keterampilan bela diri cara yang lebih kuat. Namun, mereka hanya keluarga kecil setelah semua, sehingga mereka tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan pada perekrutan. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa mereka akan memilih 5 Guardian sementara. Pada sore hari, Ye Chen tiba di Blackstone Town setelah bepergian terus-menerus. Ia langsung menuju ke arah keluarga Lin, hadir di sisi utara kota. Pada saat itu cukup ramai di keluarga Lin. Tentang 10 prajurit muda berbakat berkumpul di pengadilan pelatihan. Di antara mereka, ada murid batin hijau yang berasal dari Emerald Martial Palace, murid-murid dalam Rudra Martial Sekolah berpakaian biru, dan para murid dalam Sky Cloud Martial Sekolah putih. Selain itu, ada banyak murid dalam lainnya dari berbagai lembaga bela diri lainnya. Ada lebih dari 10 dari mereka sama sekali. Dengan semua 20 orang berdiri di sana, orang-orang di Lin keluarga tidak bisa membantu tetapi berpikir, jika orang-orang ini semua anggota keluarga Lin, maka keluarga Lin pasti akan menjadi keluarga peringkat menengah di sekitar 1 dekade atau lebih, itu bahkan mungkin untuk menjadi keluarga peringkat tinggi. Sayangnya, itu hanya mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Semua orang, tim mengumpulkan ramuan kami akan berangkat besok pagi Red Blood Forest. Jadi, pemilihan 5 Guardian sementara perlu dilakukan malam ini. Mereka yang gagal untuk dipilih, kita tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Anda bisa tinggal dan makan di sini, kami akan mencoba sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Orang yang berbicara adalah pemimpin Lin Family, Lin Tianan. Dia adalah seorang menggenggam Yuan Rilem prajurit awal 40-an. Mendengar dia, salah satu murid dalam dari Rudra Martial Sekolah bertanya, "Pemimpin Lin, aku ingin tahu apa aturan seleksi yang apakah Anda mencerahkan kita?" Lin Tianan tersenyum dan berkata melakukan pertempuran individu mungkin tidak praktis, karena kita kekurangan waktu. Jadi, saya memutuskan untuk pergi dengan pertempuran campuran. Lihat pengadilan pelatihan di sana, Anda bisa melihat lingkaran putih. Kemudian, Anda semua akan memasuki lingkaran, dan kemudian pertempuran akan dimulai. Siapapun yang akan didorong keluar dari lingkaran putih kalah, dan 5 orang terakhir yang tersisa akan menjadi Guardian sementara untuk perjalanan ini. Berdehem, Lin Tianan berbicara lagi hanya untuk menjadi adil, selama pertempuran campuran, bekerja sama terhadap seseorang dan bullying mereka sangat dilarang. Semua pertempuran harus satu-satu pertempuran, tanpa mengganggu pertempuran antara orang lain. Saya harap Anda akan ingat aturan dengan hati. Semua orang memandang ke arah pengadilan pelatihan, memang ada lingkaran besar yang digambar dengan cat putih. Itu radius sekitar 15 meter, yang mungkin bisa muat sekitar 20 orang di dalamnya. Namun, selama pertempuran, calon mungkin terpengaruh oleh efek setelah serangan orang lain, yang akan membuat ini sangat sulit. Baik, menantang, aku menyukainya. Sebuah murid batin hijau, yang berasal dari Emerald Martial Palace mengangguk sambil menatap sisa kerumunan angkuh. Para murid batin dari Purple Sun Martial Palace tidak ingin mundur. Purple Sun bela diri sekolah kami memiliki seni bela diri yang sangat kuat, sangat cocok untuk pertempuran tersebut, hahaha. Kami, murid dari Utara Salju Martial Academy tidak takut siapapun. The Rudra Martial Sekolah tidak takut baik. Ketika tiba waktunya para murid Sky Cloud Martial Sekolah mengatakan sesuatu, semua orang mencemooh mereka, karena semua murid Sky Cloud Martial Sekolah yang hadir semua tampak sangat lemah. Prajurit yang paling kuat di antara mereka hanya di Reality Realm Mid Kondensasi, dan ia tidak memiliki reputasi sama sekali. Keberadaan mereka di sini tampaknya tidak memiliki tujuan apapun. Semua orang merasa bahwa mereka hadir di sana, hanya dekorasi belaka. Selain 5 lembaga bela diri atas, para murid dari lembaga bela diri lain tampaknya secara bertahap kehilangan harapan mereka. Tapi, ketika mereka melihat para murid dari Sky Cloud Martial School, mereka tampaknya mendapatkan kembali sebagian dari kepercayaan mereka. Untuk seleksi untuk 5 Guardian sementara, hitungan saya.
Saat itu, suara tegas berasal dari luar pengadilan pelatihan. Lin Tianan memandang ke arah pemilik suara itu. Tapi ketika ia melihat pembicara, ia tidak bisa membantu tetapi akan kecewa. Apa sih yang salah dengan martial sekolah Sky Cloud ini? Murid mereka tampaknya begitu lemah. Dan orang ini di depan saya hanya orang bodoh polos, bagaimana ia bisa berani untuk menjadi begitu sombong, ketika dia hanya di awal kondensasi realm reality. 70.